semuanya adik-adik yang sudah bergabung. Oke, nah ini sebenarnya kita tidak terlalu formal aja ya gitu. Jadi ini difasilitasi oleh Prodi Rekayasa Kosmetik agar lebih mudah adik-adik untuk pengisian DIM gitu ya. Boleh saya tahu berapa banyak jumlah yang mengikuti KIPKA yang camabanya jalur KIPKA, ada berapa orang? Boleh raise hand? Enggak, saya nggak KIPKA. Ada? Saya nggak dapet KIPKA. Oh, nggak dapat KIPKA. Oke, berarti rata-rata yang reguler ya. Berarti untuk reguler masa pengisian DIM-nya lumayan agak sedikit longgar gitu ya dibandingkan KIPKA gitu. Nah, jadi yang perlu adik-adik perhatikan adalah yang menjadi catatan adalah masa pengisian DIM itu bisa di noteskan gitu ya, bisa dicatat bahwa kapan pengisian DIM itu masanya tuh kapan, mulai dari kapan sampai kapan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya share screen, oke. Nah di sini adik-adik bisa lihat, gitu ya, bahwa masa pengisian DIM itu ya di sini sudah ada di poin nomor 6 jadwal pengisian DIM jalur SNBT di tahun 2023. Untuk KIPKA itu 22 Juni sampai dengan 1 Juli gitu. Jadi mulai hari ini gitu ya sampai dengan 1 Juli itu berarti minggu depan dia hari Sabtu terakhir. Nah, sedangkan yang reguler itu sampai tanggal 4 Juli. Gitu ya. Nah, pengisian DIM ini ada beberapa berkas yang harus adik-adik lengkapi gitu ya. Nah, untuk pengisian itu sebenarnya di sini sudah ada buku panduannya. Cuman memang mungkin nanti adik-adik ada yang terlewat untuk membaca atau ada yang masih ambigu mungkin kalimat atau masih belum paham gitu, boleh silakan ditanyakan nanti gitu. Jadi kita nih saat ini membahas buku panduan pengisian DIM gitu ya. Nah, untuk masuk ke DIM-nya sendiri gitu ya, adik-adik bisa login dengan akun camabanya gitu ya, menggunakan nomor pendaftaran yang terdapat di kartu SNBT-nya. Nah, kemudian menggunakan passwordnya itu tanggal lahir, di mana tanggal lahirnya itu dimulai dari belakang tahun dulu, strip, bulan, strip, tanggal. Jadi bukan masukin tahun, bulan, sama tanggal itu tidak dipisahi dengan strip. Maka kalau salah memasukkan password, maka tidak bisa login gitu ya. Atau jika misalkan sudah mencoba tapi gagal, masih belum bisa login, silakan dituliskan di Word dulu atau dituliskan di sisi mana aja gitu ya. Misalnya mau ngisi di sini dulu gitu, tulis tanggal lahir misalnya kayak tanggal lahir 2020 strip gitu, lahir bulan 12 tanggal 3 gitu ya. Nah, ini di copy gitu. Nah, di copy jika dimasukkan langsung ke sini tidak bisa, maka bisa dituliskan dulu di template yang lain terus di copy gitu ya. Nah, kemudian Kak Camaba bisa mengganti passwordnya itu ya, password baru minimal 8 digit ya, terus disimpan password tersebut dengan baik. Jangan nanti setelah mengisi DIM ini kan pengisian bisa dicicil ya, jadi cicil poin 1, poin 2, poin 3 dulu gitu ya, bisa dicicil. Nah, nanti pas mau buka lagi, mau ngelengkapin berkas, lupa passwordnya ya, kebiasaan kita tuh kayak gitu kan, ganti password tapi lupa nyatet, jadi pada akhirnya kita lupa. Dan itu lumayan agak memakan waktu jika adik-adik minta untuk di restart lagi DIM-nya gitu ya, karena kan kalau pengaduan itu melalui Telegram ya. Nah, kalau tidak terbaca maka waktu pengisian DIM adik-adik akan terulur gitu. Nah, kemudian di sini diterangkan dengan jelas bahwa jangan memberikan akun DIM atau username dan password ke siapapun, baik itu dosen atau kakak tingkat gitu ya. Jadi jangan percayakan akun kalian itu diisikan oleh kakak tingkat atau diisikan oleh dosen yang bersangkutan atau bagaimana gitu ya, sama guru di sekolah atau sama siapapun gitu ya, karena kita tidak bisa memastikan bahwa data yang diisi benar atau tidak, karena pada akhirnya nanti adik-adik akan dimintakan surat pernyataan di atas materai. Nah, jika terjadi kesalahan pengisian data atau penipuan data maka akan bisa dibawa ke ranah hukum seperti itu.
Nah, kemudian yang menjadi concern kita adalah di poin nomor 2 ya, Dede. Jadi pas ada buka DIM itu kayaknya ini udah ada yang coba deh buka pasti ya. Pasti ada tampilan ini gitu. Nah, ini diusahakan untuk dibaca semuanya gitu ya. Dibaca semuanya, dibaca dengan teliti, dipahami dengan jelas gitu. Nah, kalau kita merujuk pada poin nomor 2, ini bisa kita lihat untuk meminimalisasi kesalahan sebelum melakukan pengisian DIM, silahkan membaca terlebih dahulu panduan pengisian pada link di sini. Nah, link di sini ini bisa kita klik gitu. Nah, bisa kita klik. Nah, jadi kalau diklik ya, adik-adik akan diarahkan, akan dirujuk ke buku panduan pengisian DIM. Nah, kemudian ada lagi satu lagi namanya FAQ gitu ya. Frequently answer and question gitu ya. Dan di sini adik-adik bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul tapi tidak tertera pada buku panduan. Misalnya ada pengecualian, Kak, saya belum 17 tahun, tapi nggak kan itu diminta KTP, belum 17 tahun, anak akselerasi gitu kan. Saya nggak bisa bikin KTP, apa yang harus diupload? Nah, ini bisa dilihat di FAQ. Jadi biasakan membaca dulu, baru nanti diisi. Nah, kemudian di FAQ ini, selain teman-teman bisa membaca satu persatu gitu ya, atau bisa langsung find gitu, Ctrl F gitu ya, kalau misalkan teman-teman pakai Windows gitu ya, di sini sudah diarahkan kalau menggunakan Windows itu bisa Ctrl F, kalau misalnya pakai MacBook itu bisa CMD plus F gitu ya. Nah, ini bisa langsung dicari. Misal masalah KTP, di searching aja. Nah, ini ada beberapa masalah yang membahas tentang KTP gitu ya. Terus, nah ini bisa dilihat. Jika ayah telah meninggal, bagaimana cara pengisian DIM pada KTP, unggah akta kematian atau surat keterangan dari kelurahan setempat yang menyatakan informasi tentang ayah gitu. Nah, terus ada juga jika penanggung jawab adalah ayah, bagaimana cara pengisian DIM-nya? Nah, isi ulang data yang sama termasuk KTP yang sama dan slip gaji yang sama berlaku jika jika penanggung jawab adalah ibu. Jadi bisa dicari. Nah, atau mau cari tentang listrik gitu ya. Nah, silakan diketik listrik, nanti silakan temukan beberapa kata listrik yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Seperti itu ya. Nah, ini mungkin kita nggak akan berlama-lama di FAQ, karena FAQ ini lumayan banyak ya. Jadi teman-teman bisa mencari atau membaca jika ada pertanyaan secara umum, yang mungkin memang menjadi masalah yang sering terjadi gitu ya, langsung aja lari ke FAQ. Nah, jika memang tidak ketemu juga jawaban di FAQ, tidak ketemu jawabannya di buku panduan DIM, boleh mengarah ke Telegram untuk menanyakan pada admin. Mungkin nanti akan dibantu sama admin dicarikan solusi terbaik gitu. Oke, nah sekarang kita ngulik buku panduan gitu ya. Sebelum ngulik ke buku panduan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Nah, ini tadi masa pengisian sudah ya. Kita langsung ke ini. Nah, di sini informasi umum ya, tapi penting gitu ya. Di sini sebagian prodi di Institut Teknologi Sumatera atau di ITERA ini ada beberapa prodi yang mewajibkan untuk camabanya itu tidak boleh buta warna gitu. Jadi, nah untuk mengetahui prodi-prodi mana saja yang tidak menerima buta warna atau prodi-prodi mana saja yang menerima mahasiswanya buta warna, itu bisa dilihat di poin nomor 5 gitu. Ini bisa diklik gitu ya, status buta warna, nanti akan muncul beberapa prodi yang mewajibkan buta warna. Nah, kebetulan kalau kita rekayasa kosmetik itu di sini ya, poin nomor 11 itu kita mewajibkan normal. Jadi teman-teman jika nanti terdapat ketika dites buta warna ternyata buta warna parsial atau buta warna seluruhnya gitu, mahasiswa segera berkoordinasi gitu
sama prodinya langsung atau boleh ke admin Telegram siapapun. Tapi saya menyarankan langsung ke prodi aja gitu ya. Kan teman-teman udah gabung ya di grup Caramaba Prodi Rekayasa Kosmetik. Nanti melaporkan saja sama admin yang ada di grup Prodi Rekayasa Kosmetik dengan harapan nantinya akan dibantukan untuk dipindahkan ke prodi yang menerima mahasiswanya buta warna parsial atau buta warna seluruhnya. Nah, di bawah sini ada beberapa list prodi-prodi yang membolehkan mahasiswanya buta warna seluruhnya dan buta warna parsial. Nah, jadi nanti dari sekian prodi-prodi yang warna hijau dan kuning ini, teman-teman silahkan memilih prodi mana yang ingin masuk, pengen masuknya ke prodi yang mana gitu. Dan nanti disesuaikan dengan ketentuan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Jadi boleh memilih prodi mana yang diminati gitu jika memang nanti terdapat buta warna. Oke, kita balik lagi. FAQ tadi sudah, buku panduan. Oke, nah kita lanjut. Nanti ketika adik-adik buka DIM gitu ya, adik-adik akan melihat menu ya ketika login ya. Udah login. Oke, wait ya. Ini tampilannya masih PPT ya? Ini tampilannya di tab Chrome. Chrome ya? Oke. Kayaknya harus share seluruhnya. Oke. Kalau ini Bu Neta? Ini PDF ya ini ya? Apa ini? Bukan DIM, tulisan DIM ya? DIM. Nah, DIM. Ya, jadi kalau ada login, nanti tampilan DIM itu seperti ini. Ya, tampilan DIM itu seperti ini. Nah, ini di sini itu merupakan tampilan awal ya. Jadi lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini merupakan data menu yang harus diisi. Nah, untuk pengisian DIM saat ini, adik-adik hanya perlu mengisi menu nomor 1, dari menu nomor 1 sampai menu nomor 19. Ya, sampai menu 19. Ini yang perlu diisi datanya. Nah, kemudian, nanti kan tampilannya ada ini ya, simbol-simbol gitu ya. Ada warna kuning, nanti ya ada tanda tanya gitu. Nah, mungkin adik-adik nanti pas buka bisa lihat di sebelah kanan ada keterangan di sini ya. Di sini ada keterangan yang menunjukkan bahwa simbol kelengkapan data. Jadi kalau masih ada yang tanda tanya, artinya datanya belum lengkap. Jika adik-adik sudah mengisi, datanya sudah tersimpan, tandanya dia sudah berubah kuning seperti ini. Ini artinya tandanya teman-teman udah ngisi, tapi belum dicek sama verifikator dari prodinya masing-masing gitu. Kalau masih kuning artinya masih menunggu dicek oleh verifikator. Nah, jika berubah warna jadi merah gitu ya. Oke, saya coba ya satu ini. Nah, kalau misalnya nanti ada data yang salah, verifikatornya akan menulis tidak valid gitu ya. Maka verifikatornya dia akan berubah tanda warna merah. Nah, jika adik-adik membuka DIM kembali secara berkala, menemukan bahwa ada yang tandanya merah, berarti ada data yang masih kurang tepat. Nah, silahkan dibuka menu yang tandanya merah, terus dilihat nanti di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini adik-adik melihat kenapa nih gitu. Akan ada catatan ini ya, nanti biasanya verifikator akan menulis apa yang harus diperbaiki. Misal tadi tidak valid, yang wajib itu salah satunya nomor BPJS harus ada. Nah, belum diisi nih nomor asuransi gitu. Nah, maka nanti verifikator akan menulis tidak valid, catatannya silahkan dilengkapi nomor BPJS. Nah, ketika disubmit ya, nanti muncul kayak gini. Tadi kan saya kasih keterangannya T ya. Nah, nanti muncul catatannya di sini. Silahkan dibaca keterangan catatannya apa yang harus diperbaiki. Nah, silahkan adik-adik memperbaiki. Itu. Nah, jika sudah memperbaiki gitu ya, misalnya nih, saya perbaiki nih nomor BPJS-nya, saya isi gitu ya.
maka saya submit gitu. Nah, nanti muncul di adik-adik itu cuma batas ini ya, yang verifikasi dokumen ini hanya untuk admin aja, untuk verifikator. Adik-adik nggak bisa lihat gitu ya. Nah, ketika saya submit ulang, adik-adik submit ulang gitu ya, maka dia harusnya berubah gitu ya. Ini sebentar. Ini kenapa nggak berubah ya di sini? Oke, harusnya berubah ya di sini ya. Ini mungkin karena akun dummy gitu ya. Ini akun admin yang untuk akun coba-coba mungkin belum ini gitu ya, belum tersinkron. Jadi ini nanti kalau udah dirubah, ini kan ada data nih. Teman-teman bisa baca keterangan data berhasil disimpan. Nah, kalau dia berhasil disimpan, dia akan berubah ini menjadi warna merah gitu. Warna kuning. Dia akan berubah menjadi warna kuning lagi. Nah, sehingga nanti verifikator akan melihat datanya ternyata menunggu konfirmasi gitu. Nah, menunggu konfirmasi nanti berubah warna kuning, nanti akan dicek lagi sama verifikator. Jadi kalau teman-teman kalau udah ngisi nggak dicek lagi, terus udah dimerahkan sama verifikator, terus tidak dirubah, tidak dicek secara berkala, risikonya adalah datanya belum lengkap. Kalau datanya belum lengkap, risiko terbesar adalah mendapatkan UKT tertinggi gitu ya. Risiko untuk tidak melengkapi data dengan benar, maka mendapatkan UKT yang tinggi. Jadi nanti jangan dapat UKT tinggi teman-teman merasa ada yang tidak benar atau ada yang kecurangan atau segala macamnya, silakan dicek lagi DIM-nya ada yang merah enggak, atau cek DIM-nya mengisi data sudah benar atau belum gitu, dicek dulu gitu ya. Jadi kita penentuan UKT itu banyak poin yang dinilai, banyak poin yang dilihat gitu. Jadi sebisa mungkin ngisilah data yang benar dan lengkap seperti itu. Nah, ini mengenai simbol ya, adik-adik, mengenai simbol. Nah, terus kalau warna merah, warna hijau gitu ya. Nih, ada tanda warna hijau, artinya ini sudah terverifikasi. Kalau sudah terverifikasi, berarti data adik-adik itu sudah benar. Jadi tidak perlu khawatir untuk mengganti data lagi. Jangan kayak, Bu, kemarin kayaknya saya salah isi, saya mau ganti data lagi. Kalau sudah hijau seperti ini, artinya sudah benar dan si verifikator akan bertanggung jawab dengan data yang adik-adik isi dengan benar. Nah, kemudian nanti jika semuanya sudah hijau, maka barulah status adik-adik nanti terverifikasi. Nah, status itu adik-adik bisa lihat di sini. Nah, kalau kita rekos ya, rekayasa kosmetik. Nah, ini kan SNBT ya, kita lihat punya teman-teman yang lebih dulu ya, SNBT. Nah, nanti di sini status dokumennya akan berubah, terverifikasi gitu. Adik-adik juga nanti punya data terverifikasi. Kalau sudah terverifikasi, nanti adik-adik bisa mencetak kartu DIM untuk melakukan verifikasi berkas untuk tahap selanjutnya. Seperti itu ya. Nanti statusnya di sini sudah terverifikasi. Adik-adik bisa lihat status nanti adik-adik apakah masih belum lengkap atau masih ada yang salah seperti itu. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini tadi ya daftar menu gitu ya, ada nomor. Nah, untuk form nomor 1 sama nomor 5 gitu ya, ini nomor 1 sama nomor 5 yang bagian form. Ini tugas adik-adik hanya menginput data. Menginput data artinya yang diisi itu data-data gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nomor 1. Ini input data, nama lengkap, NIK, bla 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 bla, input semua ditulis. Nah, ini juga sering terjadi ya adik-adik. Tidak punya KPS tapi diklik punya, tapi nomornya nggak diisi. Nah, tidak punya KKS tapi diklik ya, tapi nomornya nggak diisi. Mohon dipastikan dengan jelas punya atau tidak kartu-kartu yang tertera di sini. Kalau nggak punya
bansos, tidak dapat bansos jangan diklik ya. Terus nggak punya P3KE itu juga jangan diklik ya. Jadi dipastikan dengan data-data teman-teman yang benar-benar yang punya. Dan ini juga sering terjadi untuk KIPKA dan KIP gitu ya. KIPKA dan KIP itu berbeda ya. Jadi kalau KIP itu Kartu Indonesia Pintar, ini udah dapat dari SMA. Nah, kalau KIPKA ini dia Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, jadi beda kartunya. Kalau KIP itu setahu saya kartunya kayak kartu BPJS gitu. Kalau KIPKA dia kartu kayak kartu pendaftaran. Jadi KIPKA ini didaftarkan ketika adik-adik mau masuk kuliah. KIPKA. Nah, jika punya KIPKA silakan dimasukkan KIPKA-nya gitu. Nah, jangan nanti kliknya iya tapi nggak punya KIPKA gitu. Sering kemarin ada beberapa yang terjadi kayak gitu mahasiswa. Mana KIPKA-nya? Jadi bolak-balik verifikatornya tidak memvalidkan. Tapi dia nggak sadar nih, ternyata dia apa data yang salah, ternyata dia salah klik ya gitu. Tapi nomor KIPKA-nya tidak diisi. Gitu ya. Oke, kemudian nah, ini di menu nomor 1 sampai menu nomor 5. Ini data diri, yang ini data keluarga, ya. Ini data keluarga. Nah, nanti di sini pokoknya di-input semuanya gitu. Di-input, ini data penanggung jawab, juga di-input, data darurat, juga di-input. Data darurat ini nanti kita kulik ya satu-satu gitu ya. Nah, ini kebutuhan khusus kadang-kadang suka apa ya, kesenggol gitu ya. Jadi nggak ada kebutuhan khusus gitu. Nah, nggak ada kebutuhan khusus tapi dicentang, nggak centang, maksudnya kebuka atau apa gitu. Sebenarnya ini opsional sih, dia tulisannya I gitu ya di sini ya, I gitu. Maka kalau udah kebuka nggak apa-apa, nanti ini jangan khawatir gitu ya, jangan Bu ini gimana Bu, saya kecentang jadinya, tapi saya nggak punya surat kebutuhan khusus, bla 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 bla, nggak apa-apa, nanti sama si verifikatornya akan dengan berlapang hati gitu, nggak, nanti akan divalidkan kok kayak gitu kalau memang nggak ada, karena ini datanya opsional. Nah, ini ada tulisan-tulisan opsional ya. Nih di sini juga teman-teman bisa lihat di menu nomor, mulai dari menu nomor 14, 15, 16, 17, 18 ini semuanya opsional. Kalau ada boleh diupload. Kalau mau ini antar kita di prodi gitu ya. Kalau mau lebih cepat, mending gak usah diupload kalau saya mah, karena datanya kan opsional ya, boleh ada boleh enggak. Dan ini tidak mempengaruhi ke UKT juga gitu, boleh ada boleh enggak. Kalau mau masukin, silakan masukin yang benar, karena ketika data sudah, kemarin pengalaman kemarin mahasiswa suka kayak gini, input dulu aja lah, pakai apa yang ada gitu, nanti ditukar. Nah, ternyata ketika datanya nggak bisa dilengkapi, mau dihapus nggak bisa dihapus. Nah, itu juga yang membuat UKT-nya itu divariasikan. Ketika diupload, maka itu akan menjadi pertimbangan untuk penentuan UKT. Tapi kalau misalkan nggak diupload, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, baiknya kalau menurut saya sih nggak usah diupload, karena datanya kan opsional, boleh ada, boleh enggak. Nah, dari menu nomor 6 sampai menu nomor 19, ini semuanya bagian upload mengupload. Jadi kita mau memfotokan berkas tersebut. Nah, ini jadi catatan, mohon dicatat, berkas yang diupload ukurannya tidak lebih dari 1 MB dan dalam dan dalam format JPG atau JPEG gitu ya. Ya, cuman bisa format JPG atau JPEG, dan ukurannya itu ukuran file tidak lebih dari 1 MB. Nah, jika teman-teman mengupload dengan ukuran yang lebih besar, dengan keterangan yang bukan dengan format yang seharusnya, maka nanti tidak akan bisa terupload, dia akan gagal terus. Nah, itu yang menjadi masalah adik-adik ketika sulit untuk mengupload berkas. Sulit mengupload berkas itu ada dua. Yang pertama itu dia formatnya tidak sesuai, yang kedua itu ukurannya tidak sesuai. Nah, kemudian jika misalnya data diri, upload berkas diri gitu ya, nanti jika ada terjadi mau mengganti berkas gitu ya, mau mengganti gambar,
tapi udah berhasil statusnya sebenarnya, di atas itu sudah ada tulisan berhasil, tapi tidak berubah gitu. Nah, bagaimana Bu? Nah, silahkan dicatat, jika sudah mengupload gambar ulang, tapi gambar tidak berubah, silahkan tekan Ctrl tambah Shift tambah R. Jadi Ctrl Shift sama R secara berbarengan, silahkan ditekan seperti itu, dapat dipastikan nanti gambarnya akan berubah. Ya, itu jika mengalami masalah-masalah seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi menu yang diupload 6 sampai 19, menu pengisian data 1 sampai 5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, ini menu ya yang tadi, menu-menu tadi. Nah, tadi menu-menu dokumen tersebut memiliki 5 macam simbol, tadi sudah saya tampilkan ya. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, ada yang tanda tanya, dan ada yang tanda seru gitu ya. Ada 5. Yang hijau itu artinya sudah terverifikasi, yang kuning artinya dia ya, yang hijau artinya sudah terverifikasi, yang merah artinya datanya tidak valid untuk diperbaiki, warna kuning artinya sudah diperbaiki oleh mahasiswa tinggal menunggu verifikasi dari panitia, dan yang tanda tanya artinya datanya belum diisi sama sekali nih ya, kayak gini tanda tanya datanya belum diisi sama sekali, dan yang warna hijau bukan seru ya, I ternyata. Nah, ini datanya bersifat opsional gitu. Jika data yang diminta benar-benar tidak ada, boleh dikosongkan. Jika ada, wajib diisi. Tapi ini opsional, sebenarnya nggak wajib juga sih ya. Boleh, mending nggak usah diisi sih menurut saya gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang tadi. Nah, oke, ini status kelengkapan data kita udah. Nah, kita masuk penjelasan pengisiannya. Yang menu pertama. Menu pertama itu, di menu data diri, bagian yang paling krusial itu adalah BPJS. Teman-teman boleh dicatat bahwa mahasiswa ITERA wajib memiliki asuransi kesehatan, tapi bukan wajib BPJS, wajib memiliki asuransi kesehatan. Boleh BPJS, boleh KIS, kalau ada KIS nggak masalah, boleh KIS, boleh prudensial, boleh asuransi kesehatan apapun itu boleh, nggak wajib BPJS gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada asuransi kesehatan, kita menyarankan untuk membuat asuransi kesehatan, baik itu BPJS atau asuransi yang lain gitu ya. Kita baca dulu nih di bagian 1. Data diri harus diisi lengkap sesuai dengan dokumen resmi. Nah, baik itu KTP, KK atau ijazah itu diisikan data-data yang diminta. Misalnya apa namanya tadi di data diri ada, nah kita buka dulu ya data diri. Nah, di data diri ya, di sini teman-teman akan mengisi nik NIK-nya, terus kalau tanggal lahir ini udah di-set datanya ditarik dari NIS ya. Jadi ini memang sudah ada kalau tanggal lahir gitu. Nah, tempat lahirnya, emailnya, telepon rumah, nomor HP. Nah, pastikan yang bintang-bintang ini diisi dengan terisi ya, jangan ada yang kosong, karena kalau kosong yang bintang ini artinya wajib. Jadi kalau kosong, kalau teman-teman submit, nanti dia akan hilang data semuanya. Dia akan minta untuk data yang bintang-bintang ini diisi dengan benar gitu. Jadi kalau kayak telepon rumah kan nggak ada tanda bintang, kalau kosong dia nggak apa-apa, akan tersimpan. Jadi kalau satu aja, bisa bagian agama nih nggak milih adik-adik ya, terus adik-adik submit, maka dia akan minta isi data ulang gitu. Data gagal untuk disimpan karena masih ada yang kosong, yang wajibnya. Jadi yang bintang-bintang ini artinya wajib, jadi mohon dipastikan diisi datanya dengan benar. Oke, ini yang krusial BPJS ya. Nah, di sini juga sering, Kak, kecamatannya nggak ada. Nah, kalau kecamatannya nggak ketemu, silahkan pilih kecamatan terdekat. Misal, kecamatan saya nih lagi di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Nggak ada nih kecamatan yang paling dekat apa? Wai Halim ya, saya pilihnya Wai Halim. Gitu.
nggak apa-apa, pilih kecamatan yang terdekat, gitu ya. Atau nggak ada kelurahannya Bu, gitu. Kelurahan bisa ditulis nih ya, yang dipilih kecamatan biasanya. Biasanya kemarin-kemarin itu kecamatan yang nggak tertera, gitu ya. Jadi kecamatan pilihlah yang terdekat, jadi nggak usah bingung gitu, pilih aja kecamatan yang terdekat. Nah, untuk sekolah, nah mungkin jika sekolah yang sekolah adik-adik ini kan pilihan sekolah itu tidak dapat, gitu ya. Misalnya SMK nih SMKN 2 Palopo misalnya. Nah, di sekolah adik-adik itu namanya SMK negeri. Kalau nggak ketemu SMK negeri, silahkan dibikin SMKN. Kalau nggak ketemu SMKN, silahkan dipisah SMK spasi negeri. Karena ini data ditarik dari Dikti. Nggak tahu kita nama di Dikti itu apa sering dari Kemendikbud. Nama di Kemendikbud itu sesuai dengan nama sekolah. Jadi dicari dulu. Jika tidak ada, silahkan dilaporkan. Nanti akan dibantukan untuk lapor ke bagian apa namanya, yang mendesain DIM ini untuk bisa dimasukkan data sekolahnya, gitu ya. Jadi untuk nama sekolah jika tidak ketemu silakan dilaporkan. Boleh lewat Telegram atau boleh melalui grup Camaba Rekayasa Kosmetik, gitu. Nah, untuk data diri ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Di sini ada keterangan, jika saat ini calon mahasiswa belum memiliki asuransi, maka diwajibkan mendaftar diri ke BPJS. Ya, nggak BPJS juga sih, maksudnya ke asuransi apa aja lah, boleh. Yang paling cepat kalau bisa, karena kalau BPJS nih kan agak rentannya karena bisa membayar setelah 14 hari ya. Jadi kartunya akan aktif setelah 14 hari. Sementara kita pengisian DIM-nya nggak sampai 14 hari gitu. Nah, tapi kalaupun adik-adik, Bu, saya mau di bawah naungan orang tua aja, orang tua saya punya BPJS, saya BPJS aja. Oh boleh, silakan BPJS. Tapi kan BPJS itu nggak bisa dapat kartu kalau belum 14 hari. Sementara yang diminta upload itu kartunya, kartu aktifnya. Nah, gimana Bu kalau misalkan saya nggak punya, karena baru bikin gitu. Nah, silakan upload ya virtual account ke bagian asuransi gitu ya. Bagian uploadnya nanti teman-teman silakan masukkan nomor virtual account. Jadi mungkin ini ya, saya terain di sini. Sebentar saya buka JKN saya. Saya kasih contoh ya. Ntar ya, saya kasih tunjuk di bagian mananya adik-adik memilih gitu. Nah, ini kelihatan nggak ya? Bu Neta, kelihatan nggak ya HP saya di depan kamera? Kelihatan Bisa, agak ini Bun, agak apa? Silau. Ayat itu silau ya? auto debit ya. Nah, teman-teman bisa pilih ini menu lainnya. Ini menu lainnya ya. Nah, pilih menu lainnya. Nanti di bagian mana nih? Nah, di sini ada virtual account kalau teman-teman lihat. Nih, info virtual account. Nih ada ya di bawah sini ya. Nah, info virtual account. Nanti silakan diklik aja. Setelah bikin nanti akan ada. Nah, saya kan karena udah punya kartu nggak mungkin ada lagi ya virtual account. Nah, adik-adik nanti klik aja info virtual account itu, download JKN Mobile. Nanti setelah login dia tampilannya kayak gini, ya. Pilih menu lainnya. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Pilih yang paling bawah, sudut paling kiri. Nih, ya paling bawah sini info virtual account. Nanti di screenshot itu aja yang disimpan, diupload, gitu ya. Nah, kemudian nah kalau untuk kartu BPJS-nya, kartu BPJS sekarang kan udah nggak ada lagi yang hard ya.
Jadi dia dalam JKN juga. Nah, dia dalam JKN juga, nanti adik-adik itu bisa pilih di bawah sini. Mana ya? Nah, ini ada tulisan di samping FAQ kartu peserta. Diklik aja. Nah, diklik aja kartu peserta. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kartu pesertanya. Nah, screenshot kalau yang udah punya tapi belum dapat kartu apa namanya? Belum dapat yang hardnya, silakan di-download di screenshot aja dari mobile JKN gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah ini menu data diri, ini untuk, nah ini juga untuk rata-rata nilai UN, ini untuk pengisian nilai UN ya, data UN. Rata-rata nilai UN jika belum ada silahkan diisi dengan 0, jika sudah ada isikan dengan format, nah formatnya kayak gini, pakai titik ya, 56,7, komanya itu titik, 56,7, jadi kalau nilainya 56,7, kalau nggak ada diisi pembulatan kayak gini juga, bukan dibulatin ya, maksudnya kalau nilainya benar-benar 81,00 ya berarti 81 aja. Nah, jika belum ada nomor ijazah dikosongkan jika belum menerima ijazah. Di sini sudah ada keterangan sebenarnya kalau ada yang mau jeli untuk membaca ya. Jika belum ada, silahkan diisi dengan 0. Jadi bukan kosong yang nggak diisi sama sekali, tapi kosongnya itu diganti dengan angka 0. Gitu ya. Kalau enggak, nanti kalau dikosongin, nggak diisi apa-apa, ngulang lagi isinya. Ketika disubmit, data yang di atas hilang semua. Gitu. Nah, kita lanjut ke menu data keluarga. Nah, di menu data keluarga ini, adik-adik kita buka ya menu data keluarganya. Nih, menu data keluarga. Nah, di menu data keluarga ini nanti akan diminta nomor kakak, nomor induk kependudukan ayah, nik ayah, nama ayah siapa, tanggal lahir ayah, pendidikan ayah. Pekerjaan ayah ini bisa dipilih pekerjaannya apa. Jika memang tidak tertera di sini, misalnya bukan nelayan, kerjanya kerja di kapal misalnya, yang kapal-kapal yang pergi ke luar negeri gitu ya, boleh pilih lainnya gitu ya. Nah, pokoknya ini disesuaikan saja gitu. Jika tidak tertera di sini, silakan pilih lainnya. Nah, terus nanti di sini instansi ayah ada atau enggak ada, dipilih aja. Kalau enggak ada, tidak ada gitu ya. Kalau jabatan juga dipilihnya tidak ada. Nah, kemudian penghasilan, ini jadi catatan ya teman-teman, penghasilan. Kalau ayah tidak bekerja, maka boleh penghasilannya 0. Tapi kalau ayah misalnya wirausaha, gitu ya. Wirausaha itu kan pedagang kecil bisa termasuk ke dalam wirausaha. Misalnya jualan pedagang kecil Bu di terminal kayak gitu. Nah, dikira-kira aja per bulan penghasilan ayah berapa gitu ya. Dan ini diisi aja, diisi misalnya penghasilan ayah 1 juta, 1 juta. Nah, ini nggak usah adik-adik tambahkan titik, koma dan segala macam, ini udah otomatis ada titiknya. Gitu ya, diisi aja kalau 1 juta 1 juta. Kalau 500.000 500.000. Nah, tapi kalau ayahnya dan ibunya atau kalau ayahnya itu PNS gitu ya, TNI atau Polri, itu biasanya gajinya itu penghasilannya itu tidak genap, misalnya kayak 5 juta, enggak cuma 5 juta gini, pasti ada embel-embelnya gitu ya. Nah, yang diisi adalah daftar untuk yang PNS ya. Yang PNS itu daftar gaji kotor gitu. Jadi yang dimasukkan itu gaji kotor. Misalnya gaji ayah 5.342.750 rupiah. Nah, ditulis selengkap ini. Jadi jangan dibulatin, oh Bu, gajinya kan 5 juta, dibawa kan kurang dari 500.000 tuh yang 300-nya Bu. Anggap aja 5 juta ya, nggak bisa. Nanti ini akan tidak validkan karena akan disinkronkan sama menu nomor 12 gitu ya. Kita lihat menu nomor 12. Nanti menu nomor 12 ini adik-adik akan diminta untuk mengupload slip gajinya gitu, berupa gambar slip gajinya. Nanti adik-adik diminta di upload gitu. Ya, jadi silakan diupload. Nah, biasanya gitu ya. Sebentar.
Nah, kita lihat ya, di sini ada contohnya. Nah, biasanya slip gajinya tuh kayak gini. Nggak kelihatan ya? Oke, nah nanti teman-teman silakan kita balik. Nah, ini ya. Nah, ini nama yang ini ya nama yang bersangkutan. Nanti teman-teman gitu ya. Nanti kan minta daftar gaji yang PNS biasanya dikasihnya kayak gini. Dilingkari ya, jangan lupa dilingkari nama ayah ibundanya gitu. Ayah ibu dilingkari. Nah, nanti ada ini sebenarnya tulisannya daftar gaji kotor. Nah, ini silakan dilihat total yang bagian sini ya, bagian sini karena daftar gaji kotor itu daftar gaji yang belum yang belum ditambah dipotong apapun, belum potong BPJS, belum potong uang kredit dan segala macamnya. Pokoknya gaji mentah, gaji yang semua didapat. Tunjangan tuh digabung semua, itu namanya gaji kotor. Jadi gaji pokok ditambah uang makan, ditambah lagi uang asuransi kesehatan, ditambah jaminan segala macam, di total semuanya bisa gaji pokoknya 3 juta, ternyata tambah tunjangan jadi 5.340.750 rupiah. Nah, itu yang dimasukin. Itu yang dimasukin. Jadi jangan salah. Nanti kan kita ngecek tuh sesuai nggak sama yang diupload di menu 12. Nanti kalau misalnya nggak sesuai, alangkah baiknya diisi sesuai saja gitu ya. Kita mengecek kok adik-adik ya. Jadi jangan mencoba untuk memanipulasi data gitu ya. Nanti akan disuruh rubah gitu. Nanti akan tidak divalidkan. Nah, pada akhirnya adik-adik kerja 2 kali kan. Lebih bagus mengisinya data dengan benar. Kalau ada ayah penghasilan tambahan, boleh diisi. Kalau nggak ada, nah karena di sini dia bintang, karena dia sifatnya wajib ya, hanya boleh diisi dengan angka, isi aja 0 gitu, di sini 0 gitu kalau nggak ada. Karena kalau ada dikosongkan kayak gini, nanti disubmit kayak tadi, hilang semua datanya gitu. Nah, ini diisi aja sama 0. Ya, hanya boleh diisi dengan angka, maksudnya adalah angka 0. Nah, ini silakan diisi sesuai dengan alamat adik-adik, juga sama dengan ibu gitu ya. Ibu bekerja sebagai apa ibu rumah tangga gitu ya, silakan dipilih. Kalau misalnya ibu IRT gitu ya, di sini ada nggak ya? Berarti pilihannya kalau ibu rumah tangga tidak bekerja. Nah, instansi tidak ada, jabatan ibu tidak ada, penghasilan boleh 0 gitu. Ya, kalau ibunya ibu rumah tangga isi 0, di sini tambahan juga 0 gitu diisi. Oke. Kemudian, nah, di sini biaya makan boleh dikira-kira aja berapa pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari, rata-rata misalnya 300.000, 500.000, 1.500.000, 2 juta, silakan diisi di sini. Kira-kira ditanya nanti sama orang tua biaya makan sama transportasi berapa gitu ya. Terus biaya rutinitas kesehatan per bulan berapa. Nah, karena cuman nggak ada tanda bintang, boleh diisi, boleh enggak gitu ya. Kalau nggak ada, diisi sama angka 0 aja. Nah, di sini untuk pertimbangan UKT juga, adik-adik jangan lupa masuk diisi tanggungannya. Karena kalau nggak diisi tanggungan, bisa jadi dianggap cuma adik-adik seorang tanggungannya dari orang tua, sehingga tidak terlalu memberatkan kalau tanggungannya cuma 1 orang. Tapi kalau adik-adik punya, ada 5 nih Bu, saya anak pertama, ada 5 adik-adik saya masih kecil-kecil, masih sekolah, silakan dimasukkan data tanggungan di sini ya. Masukkan data tanggungan, di sini nggak bisa diisi nih. Nah, data tanggungan ini di sini jumlahnya akan terisi sesuai dengan data yang ditambah. Jadi silakan klik ya, tambah tanggungan, nama adik misalnya siapa namanya, Rini gitu ya. Terus usianya 3 tahun gitu. Kerjaan tidak ada, status pernikah, belum menikah, pilih gitu ya. Tidak bekerja. Nah, pilih pendidikannya, belum sekolah, status keluarga. Nah, siapa nih, anak kandung sama ayah, atau anak tiri, atau anak angkat, atau siapa gitu ya, anak kandung gitu. Nah, nanti tinggal disimpan gitu ya, tinggal disimpan. Nah, terus itu yang punya adik.
Kalau yang punya kakak, ya tambahin kakaknya gitu. Kalau punya siapa lagi? Abang, ya ditambah abangnya gitu. Nah, untuk pengisian data tanggungan, ini ada aturannya. Silahkan kita lihat nih aturannya ya. Yang ditambah itu adalah nih poin nomor 3. Ini udah kita bahas ya, masalah nilai gaji gitu ya. Jumlah tanggungan lain ya, jumlah tanggungan lain ini diisi adalah anggota keluarga selain. Namanya selain berarti bukan dia orangnya yang dimasukin gitu ya. Selain siapa aja? Orang tua. Orang tua itu siapa? Ayah dan ibu. Itu nggak masuk ke data tanggungan karena memang tugasnya orang tua, ayah dan ibu menafkahi anak-anaknya. Jadi nggak masuk data tanggungan. Ayah, ibu bukan tanggungan, dan si calon mahasiswanya. Karena udah pasti kalian udah pasti kalian bakal jadi tanggungan ayah ibu kan. Jadi yang diminta itu selain ayah, ibu, dan si camabanya. Gitu ya. Jadi camabanya jangan tulis nama kalian juga di dalam data tanggungan. Kalian tuh nggak dimasukin data tanggungan karena udah dianggap pasti tanggungan gitu. Nah, terus jadi siapa Bu yang boleh dimasukin? Yang dimasukin adalah orang-orang yang di dalam kakak, yang satu kakak sama kalian, jangan juga kalian kakak nenek di luar kakak kalian masukin juga. Yang masuk di dalam kakak, satu kakak dengan nama kalian, itu usianya di bawah 25 tahun. Ingat ya, usianya di bawah 25. Bu, saya punya kakak, udah punya anak 2, umurnya 40 tahun. Masukin nggak, Bu? Enggak, gitu. Karena usianya di atas 25 tahun. Jadi yang boleh usia mulai dari 24, 23, 22, dan seterusnya sampai yang baru lahir. Gitu ya. Dan lagi nih ada dan yang belum bekerja atau menikah. Bu, saya punya kakak usianya 20 tahun, di bawah 25 tahun. Oh iya, masih masuk nih kriteria tanggungan. Tapi udah nikah, Bu. Berarti nggak boleh. Gitu. Walaupun usianya di bawah 25 tahun, tapi dia sudah menikah, nggak boleh. Jangan dimasukin. Bu, saya punya kakak juga nih, Bu. Punya abang. Umurnya 23 tahun. Tapi udah bekerja, Bu. Ya, nggak boleh juga dimasukin. Jadi yang dimasukin itu hanyalah yang tidak bekerja dan status bolehlah kita anggap dia masih bersekolah, masih sekolah atau belum sekolah di bawah usia 25 tahun. Bisa dipahami untuk data tanggungan? Karena ini sering salah. Kebanyakan salah nih ngisinya banyak. Jadi nanti tidak divalidkan oleh verifikator, disuruh ubah lagi datanya sesuai sama kakak, disuruh ubah lagi. Bu, saya punya nenek, Bu, tanggungan. Usianya itu udah 70 tahun. Ya nggak masuk dong gitu ya. Nah, nggak masuk ke dalam tanggungan penanggung jawab untuk biaya kuliah gitu. Oke, nah contoh di sini kita lihat ada ayah, ada ibu, ada camaba, ada adik, ada adik. Nah, maka yang masuk adik aja. Ayah, ibu, camaba nggak masuk. Contoh nomor 2, ada ayah, ada kakak, ada camaba, ada adik. Nah, yang masuk itu adalah kakak sama adik aja. Ayah sama camabanya enggak. Nomor 3, ada ayah, ada ibu, ada kakak usianya di atas 25 tahun, ada kakak, ada camaba. Anggaplah kakaknya itu di bawah umur 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Maka yang masuk kakaknya aja. Camaba, kakak yang di atas 25, ibu, ayah itu nggak masuk. Contoh keempat, ada ayah, ada ibu, ada kakak udah menikah, ada camaba, ada adik. Maka yang masuk kakak adalah siapa coba? Siapa nih yang masuk? Kalau contoh nomor 4, yang dimasukin ke data tanggungan siapa? Mana nih? Sama Paknya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Rehan. Camaba sama adik, Bu. Nah, kan? Udah salah. Camaba sama adik. Camabanya nggak masuk, Rehan. Jadi cuma masuk adik aja. Jadi camaba itu nggak masuk ya. Camaba ini bisa nggak ya? Di apa namanya di bold nggak bisa ya. Jadi camabanya nggak masuk ya. Camaba, ayah sama ibu ini nggak masuk. Kakak sama yang udah menikah juga nggak masuk. Jadi cuma masuk adik aja. Gitu. Ada yang mau ditanyain?
Oke, nggak ada. Dicatat ya yang tadi ya. Kalau di contoh nomor 3 ini, kalau nomor 3 ini Rehan siapa? Coba yang dimasukin tanggungan Rehan. Kakak doang, Bu. Kakak doang, iya benar. Kakak aja ya. Kakak nomor di atas 25 tahun nggak masuk ya. Oke. Oke, ya benar ya. Di sini ada yang jawab tadi ya yang saya tanya. Contoh nomor 4 adik gitu ya. Ya benar, adik aja. Oke. Kita masuk ke menu data keluarga di bagian penghasilan tadi udah saya jelaskan. Nih sudah dituliskan jangan gunakan tanda titik atau tanda baca lain, hanya boleh diketik angka. Jadi ketik aja angka nanti titik komanya akan muncul dengan sendirinya. Nah, besar penghasilan harus sesuai dengan lampiran slip gaji nominal yang dituliskan merupakan gaji kotor. Gaji kotor. Biasanya kalau CPNS, kalau yang ASN biasa langsung tertera gaji kotornya berapa. Ada tabel khusus gaji kotornya. Nah, ini menu data tanggungan. Ini udah ya, saya jelaskan tadi bagaimana cara pengisiannya. Nah, kita masuk ke data darurat. Belum. Ini data penanggung jawab. Nah, data penanggung jawab itu kita balik ke DIM. Nah, tadi kan udah nih menu nomor 2 ya, data keluarga. Kita masuk ke data penanggung jawab. Nah, data penanggung jawab menu nomor 3, ini sedikit yang diisi karena hanya yang bertanggung jawab. Bu, gaji ayah saya 5 juta, gaji ibu saya 12 juta. Siapa yang jadi penanggung jawab? Maka yang jadi penanggung jawab adalah ibu. Ya, yang menjadi penanggung jawab adalah ibu. Kenapa? Karena ibu memiliki penghasilan lebih besar. Bu, gaji ayah saya 500.000, ibu saya IRT tidak bekerja, maka yang jadi penanggung jawab adalah ayah. Ibu saya yang jadi penanggung jawab paman, karena ayah sama ibu saya sudah berpulang, saya tinggal sama paman, maka silakan isi paman. Data di menu keluarga itu data keluarga, data ayah sama ibu. Sekalipun ayah dan ibu sudah berpulang, tetap isi data ayah dan ibu. Data penanggung jawab yang bertanggung jawab, boleh ayah, boleh ibu, boleh paman. Boleh siapa aja yang bertanggung jawab. Kakak, kalau misalnya ayah ibu udah berpulang, ada kakak, tinggal sama kakak, masuk ke kakak-kakak, berarti kakak jadi penanggung jawab. Gitu. Ya, jadi ini boleh dipilih. Ada ayah, ada ibu, ada paman, ada bibi, ada kakak, ada kakek, ada nenek, orang tua angkat, bahkan boleh dimasukkan. Jadi itu yang bertanggung jawab untuk perkuliahan kalian ini itu boleh selain orang tua, jika memang orang tersebut yang bertanggung jawab. Nah, nanti kan hubungannya di sini akan terisi ya, gitu ya. Nah, dia ayah akan muncul ayah, kalau pilih kakak, dia akan muncul kakak sendirinya. Ini enggak, kalau abu-abu kayak gini dia akan terisi secara otomatis, ya. Nah, isi nama penanggung jawab. Kalau nama ayah, kalau misalnya penanggung jawabnya ayah, isi lagi nama ayah. Kalau ibu, isi nama ibu. Nah, sama seperti tadi ya, penghasilan penanggung jawab ini diisi dengan angka juga tadi, misalnya 5 juta, langsung aja nol-nolnya enggak. Ini saya nggak ngetik titik ya, dia muncul sendiri. Ya, muncul sendiri. Terus nanti ini juga dimasukin kalau penanggung jawabnya ASN diisi dengan gaji kotor. Nah, ini juga untuk kecamatan, ini juga dipilih yang terdekat. Kalau tidak terlihat ketemu di sini nanti silakan di-submit. Ya. Jadi penanggung jawab itu adalah yang bertanggung jawab untuk membiayai kuliah, bayar uang UKT dan membiayai biaya hidup, ya. Jadi besar penghasilan penanggung jawab diisi dengan penghasilan orang tua yang memiliki nominal paling besar. Ya tadi saya bilang ya, kalau ayah sama ibu gaji 12 juta, ayah 5 juta, maka ibu jadi penanggung jawab. Gitu. Nah, jika memang nanti penanggung jawabnya ayah atau ibu, silakan diisi ulang data yang tadi diisi di bagian data keluarga, diisi ke data penanggung jawab. Nah, ini masuk menu data darurat. Menu data darurat ini ya, data darurat adalah kontak orang yang dapat dihubungi jika terjadi musibah atau kejadian tidak terduga pada mahasiswa dan orang tua tidak dapat dihubungi gitu. Misalnya misalnya ada terjadi musibah, kecelakaan dan segala macamnya gitu ya, kecelakaan kerja, ketika kerja di lab gitu ya, masuk di lab
ada terjadi kebakaran atau segala macam, maka harus menghubungi data darurat. Kalau dihubungi orang tua, taunya orang tua nggak aktif, dihubungi ibu, nomor ibu nggak aktif gitu, maka diisi sebisa mungkin data darurat ini diisi selain orang tua. Jadi boleh kakak, kakek, nenek, paman, bibi, siapa aja gitu ya. Maka diisi data darurat sebisa mungkin, isilah data darurat ini yang tinggalnya di Lampung. Karena apa? Tujuannya lebih cepat ke Lampung, ke iteraknya gitu, lebih cepat. Nah, atau jika teman-teman nanti nggak punya Bu, saudara di Lampung, silakan memilih saudara kerabat paling dekat dari Provinsi Lampung. Misalnya ada yang di Palembang, ada yang di Tangerang gitu ya. Pilih yang terdekat. Silakan diisi, nanti tampilannya tuh seperti ini. Nah, tampilannya ini ya, data darurat ya, isi kakak gitu ya. Nih, misalnya ibu kos boleh gitu ya, ibu kos, paman, kakak, kakek dan sebagainya gitu ya. Ini diisi nama, nomor telepon sama alamat gitu ya. Nah, ini kebutuhan khusus tadi udah. Nah, kita masuk ke upload berkas diri gitu ya. Nah, ini kemarin ada kejadian ketika saya fairback itu DIM-nya bermasalah, terus pas dibuka dia ngisi fotonya itu foto cibi-cibi gitu. Fotonya tuh yang model apa namanya? Tangannya tuh di pipi gitu ya, terus pandangannya tuh lihat ke candid gitu ya. Ya, tidak seperti itu ya, namanya kita mau masuk kuliah masa fotonya kayak gitu ya. Jadi masukkanlah pas foto dengan sewajarnya, foto yang formal gitu. Jadi mana ya? Nah, kayak gini nih foto yang benar. Masukkan fotonya itu formal, sudah ditulis pada di buku panduannya. Terus saya juga nggak tahu kenapa itu yang ada salah satu itu dia fotonya yang tidak benar gitu. Nah, pas foto terbaru ya formal, latar belakang jangan didebatkan di Telegram nanti. Ya, warna merah, warna biru, warna kuning, warna hijau gitu ya, bebas. Mau warna merah boleh, warna putih boleh, warna biru boleh gitu ya, terserah. Nah, pastikan foto berekstensi ya atau berformat JPG ya, berformat JPG dengan ukuran maksimal 1 MB. Ya, karena jika teman-teman itu tidak sesuai format dan tidak sesuai ukuran, maka nanti jika diupload maka terjadi error. Gitu. Ya, diupload. Nah, ini di menu mana Bu? Kita buka menu nomor 6. Nah, ini ya, ini upload semua nih. Nah, ini KTP, scan KTP, foto aja KTP-nya, foto dan bentuk JPG. Tapi HP zaman sekarang itu formatnya bukan JPG, JTIK. Jadi teman-teman dari foto dari HP itu kalau nggak bisa upload berarti formatnya beda kan, diubah dulu ke JPEG gitu. Jadi masukin kayak apa namanya, masukin ke Canva masukin ke aplikasi-aplikasi yang bisa merubah format, nanti dirubah baru diupload gitu. Nah, ini bagian scan KTP, tadi udah saya jelaskan kalau usianya belum 17 tahun silahkan diupload akte gitu ya, akte lahir. Tapi kalau misalkan udah 17 tahun silahkan membuat KTP, maka bisa dimasukkan surat keterangan ke Dukcapil, KTP-nya sedang dibuat gitu ya. Karena nanti waktu feedback pasti udah jadi KTP-nya, ini tinggal dibawa. Nah, berkas pas foto nanti uploadnya di sini Bu. Gimana cara uploadnya? Choose file nih, choose file, choose. Nah, dia akan muncul. Nah, masukin fotonya, pilih fotonya yang mana-mana gitu ya. Terus semuanya choose file, berkas foto choose file lagi, nanti pilih lagi gitu. Masukin satu-satu gitu ya. Masukin dulu aja, nanti kita sekali upload sekalian semua. Dan di menu nomor 6 ini ada beberapa yang diminta. Scan KTP yang wajib ya, ditulis ya. Menu nomor 6 ada scan KTP wajib, berkas pas foto wajib, berkas surat keterangan bebas narkoba wajib dari BNN atau rumah sakit pemerintah minimal tipe C yang tinggalnya jauh dari rumah sakit daerah. Rumah sakit pemerintah minimal tipe C, kan pengisian DIM masih sampai minggu depan, tanggal 1 yang KIPKA. Kalau nggak ada, tadi reguler masih lama ya, juga sampai tanggal 4. Silahkan sekalian pergi ke kota yang tinggal jauh dari pedesaan gitu ya. Silahkan ke kota, silahkan mengurus berkas-berkas ini dalam kurun waktu
minimal 2 hari lah, karena kan hari ini ngurus, besok ambil misalnya kan. Nah, yang harus diurus itu BNN, pengujian bebas narkoba wajib ya, nggak boleh nggak ada. Kalau nggak ada, maka datanya tidak akan diverifikasi, otomatis UKT tinggi. Jadi wajib ada berkas narkoba, jangan salah bikin, jangan ngide. Kebanyakan kemarin kenapa UKT 8 yang isu-isu nggak enak itu karena kebanyakan juga ngisi suratnya berkasnya salah-salah gitu. Disuruh dari BNN atau rumah sakit nama tipe C, bikinnya di swasta gitu ya. Kalau orang Lampung bikinnya di Airan. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Bikinlah di rumah sakit pemerintah minimal tipe C. Dari mana? Kalau di Lampung tuh bikinnya di Advent bisa. Atau langsung ke BNN boleh, atau ke rumah sakit Polri di Pramuka boleh. Atau langsung mau yang tipe tinggi ke Abdul Muluk. Abdul Muluk kan tipe A ya. Nah, boleh gitu ya. Jadi yang pemerintah minimal tipe C. Kalau yang mau ke rumah sakit, kalau mau lebih aman ke BNN aja langsung. Nah, ini surat hasil tes buta warna dari rumah sakit minimal tipe C. Karena kita rekos, maka surat buta warna menjadi wajib. Nah, ini juga diusahakan dari rumah sakit minimal tipe C. Dan dipastikan kemarin yang anak SNBP itu ya, saya ceritakan pengalaman aja. Ya, SNBP itu dipulangkan satu prodi itu dipulangin semua karena buat di rumah sakit swasta, Airan swasta sih memang. Itu dipulangkan karena bikinnya itu adalah surat keterangan sehat. Memang ada tulisan tidak buta warna, tapi itu ditulis dengan tangan, tidak buta warna. Dan dicap oleh dokter umum, maka itu tidak akan diterima. Yang cap stempel atas nama dokternya harus spesialis mata, SPM, spesialis mata. Teman-teman boleh buat di Airan, ya. Di sini kan kalau tes buta warna nggak ditulis rumah sakit pemerintah ya, jadi rumah sakit aja, rumah sakit minimal tipe C, Airan boleh, tapi bikin di polinya. Teman-teman juga yang bukan dari daerah Lampung, boleh teman-teman di swasta, asal bikinnya itu di poli mata, karena poli mata itu udah pasti spesialis mata yang praktek di situ, nggak mungkin dokter umum gitu. Jadi cap namanya itu, nama dokter yang bersangkutan harus ada SPM belakangnya titelnya, ya, spesialis mata. Oke, nanti ya, ini pertanyaan-pertanyaan akan kita bahas nanti setelah ini, gitu ya. Oke, kemudian tadi yang rumah buta warna itu yang Airan kemarin, yang satu prodi dipulangkan karena bikinnya itu di bagian pengukuran surat keterangan sehat yang diukur tinggi, berat badan gitu ya. Jadi di situ dicantumin aja tidak buta warna. Nah, itu dipulangkan. Tapi ada yang dari Airan nggak dipulangkan karena suratnya lebih proper gitu. Suratnya panjang, dia ngejelasin mata kiri itu penglihatannya seperti apa, mata kanan penglihatan seperti apa, gerak mata sebelah kiri seperti apa, gerak mata sebelah kanan seperti apa. Pada akhirnya disimpulkan bahwa yang bersangkutan berdasarkan pengujian bla 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 tidak buta warna, ditulis dan diketik gitu ya. Diketik, bukan ditulis, diketik. Nah, itu lebih dan dicap oleh spesialis mata, dokternya titelnya SPM gitu. Nah, itu diterima, nggak masalah sebenarnya. Kalau ada yang isu-isu bikin di Airan dipulangin, kalian jangan terkecoh sama informasi nggak bisa woi di Airan. Ya, yang nggak bisa itu yang bikinnya di bagian pengujian kesehatan. Tapi kalau teman-teman bikin di poli mata itu diterima. Ya. Jangan lupa scan kartu BPJS kesehatan, boleh BPJS, boleh KIS, boleh prudensial, boleh yang lainnya gitu ya. Ini diupload foto kartunya, kan tadi saya udah kasih nampak ya, kalau BPJS itu ada kartunya, kartu peserta, di screenshot, diupload di sini. Nah, kemudian kalau teman-teman punya KIPKA, ya silakan diupload scan kartu KIPKA. Nah, makanya nggak boleh ngadi-ngadi gitu ya, di menu nomor 1 ngadi-ngadi, kliknya iya, nggak punya nomor KIPKA, terus waktu diminta scan bukti kartu KIPKA-nya juga nggak punya gitu. Nah, terus nggak ngisi gitu kan. Nah, itu maka KIPKA-nya nggak diterima gitu ya. Kalau memang benar punya KIPKA, di menu nomor 1 tadi diklik ya, jangan lupa diisi nomor KIPKA-nya, dan diupload kartunya di menu nomor 6. Ada scan KKS, ada scan kartu Indonesia Pintar kalau punya KIP gitu ya. Nah, ini surat keterangan tidak mampu ya, silakan diupload kalau memang punya. Nah, screenshot jenis bantuan sosial bisa dicek di cek bansos.kemensos.go.id. Nanti di screenshot dia ada bentuk tabel gitu ya, dapat bantuan sosialnya tipe apa, jenis apa, nanti diupload di sini.
Kemudian ini screenshot program Indonesia Pintar semasa SMA. Itu bisa dicek di website ini. Kalau teman-teman ada, kalau nggak ada boleh diabaikan. Yang wajib itu tadi sampai BPJS. Kalau karena kita nggak ada yang KIPKA ya, jadi KIPKA nggak usah. Jadi sampai BPJS nih wajibnya. Ya, wajib. Turun sampai di sini ada di paling bawah. Scan surat keterangan bagi orang tua yang meninggal atau cerai atau hilang. Kalau tadi ada yang bilang, Bu, ayah saya pergi, Bu, udah lama, nggak ada keterangan, tidak bercerai sama ibu saya. Jadi gimana, Bu, keterangannya? Untuk orang tua seperti itu, jika ayah pergi, ayah belum kembali, ibu pergi, belum kembali, silakan di-upload surat keterangan dari lurah, gitu ya, bahwa orang tua yang bersangkutan telah pergi dan tidak berpulang atau sudah meninggal atau sudah cerai. Biasanya kalau yang meninggal ada akte kematian biasanya. Kalau cerai ada akte cerai. Silakan diupload akte kematian dan akte cerai. Itu ya. Oke. Oke, ini yang masalah upload ya. Nah, terus kemudian upload scan kartu pendaftaran ya. Nah, kartu pendaftaran Nah, kartu pendaftaran itu kan kayak gini tuh, nanti teman-teman munculnya. Nah, kalau ada barcode, itu nggak apa-apa, nggak ditanda tangan gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti dipulangin sama verifikator online-nya disuruh tanda tangan, ya tanda tangan lagi aja. Lebih baik sih kalau sekarang, dia kan ada yang barcode, ada yang disuruh sini, tanda tangan, dan nama terang gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman ditulis di situ ya, namanya siapa, misalnya namanya Samidun gitu ya, Samidun tanda tangan gitu, baru diupload gitu ya. Jadi mending lebih proper gitu, mending lebih disiapin. Ini kan saya udah kasih tahu ya. Jadi nanti surat keterangan ikut SNBT-nya, surat pendaftaran, silakan ditanda tangan di bagian yang tertera tanda tangan. Kalau nggak ada tapi ada barcode ya udah diupload aja. Terus upload KTP orang tua. Nah, upload KTP orang tua di sini cara uploadnya jenisnya pilih. Nah, upload kalau mau upload punya ayah, pilih ayah. Terus pilih gambarnya. Nah, masukkan KTP ayah. Nah, Bu, kan ayah saya meninggal, Bu. Ya, upload ini akta kematian gitu. Ayah gitu ya, pilih ayah yang diupload akta kematian. Walaupun tadi di menu nomor 6 udah dimasukin akta kematian, di sini juga dimasukin akta kematian gitu ya. Terus ibu gitu ya, ibu, pilih ibu gitu ya. Terus choose file gitu, pilih apa gambarnya yang mana. Terus, nah penanggung jawab. Nah, kalau penanggung jawabnya ayah, maka upload ulang KTP ayah. Kalau penanggung jawabnya ibu, upload ulang KTP ibu. Tapi kalau bukan ayah dan ibu, silakan upload yang bertanggung jawab. Ayah, kakak Bu, saya bertanggung jawab, kakak. Paman Bu yang membiayai saya kuliah, paman. Nenek Bu yang membiayai saya kuliah, silakan upload KTP nenek. Ya, jadi sesuai KTP ini sesuai dengan nama yang tertera di menu nomor 3. Jadi kalau berbeda yang menu nomor 3 sama keterangan KTP di sini, nama yang di KTP sini maka akan dipulangkan, tidak divalidkan. Oke, lanjut ke menu nomor 9, itu adalah kakak gitu ya. Nah, ini tampilannya kayak gini, choose file lagi. Masukkan kakak. Bu, saya kan tinggalnya sama ibu. Jadi ibu yang jadi kepala rumah tangga, Bu. Ya udah, upload saja kakak ibu. Jadi kalau ibu penanggung jawab punya kakak ibu aja cukup. Bu, saya ayah saya tinggal sama ayah. Tapi yang biaya kuliah ibu. Ayah sama ibu saya sudah bercerai. Itu kakaknya gimana, Bu? Masukkan kakak ayah, masukkan kakak ibu, karena kan yang nama kalian tuh nggak barengan kan sama nama penanggung jawab. Jadi masukkan 2 kakak dalam satu file gitu, kakak ayah kakak ibu didouble jadi 2, jadiin satu file baru diupload gitu. Jadi ada kakak yang satu ada nama kalian, nama ayah tapi bukan ayah sebagai penanggung jawab, ada satu lagi kakak penanggung jawab. Bu, ya saya yang bertanggung jawab paman. Terus ibu saya, tapi saya tinggal sama orang tua saya, tapi yang biaya kuliah paman saya. Silakan diupload kakak paman sama kakak keluarga kamu, gitu. Digabung jadi 2.
ya. Nggak muncul juga, silakan diupload, nanti akan divalidkan. Nah, ini upload scan upload tagihan listrik. Upload tagihan listrik itu dipilih. Kalau pakai token namanya prabayar, ya, prabayar. Isi token itu prabayar. Kalau nggak isi token, Bu, saya pakai listrik dulu baru bayar. Nah, namanya pasca bayar. Nanti silakan masukkan ID pelanggannya, terus dipilih daya listriknya berapa. Rata-rata biasa 900 watt, tapi kalau ada yang rumahnya besar itu di atas 900 watt. Silakan dipilih sesuai dengan keterangan berapa tagihan listriknya, ya. Kemudian udah nih disimpan, nanti dipilih misalnya prabayar nih, ID pelanggannya gitu ya, terus pilih 900 watt, simpan gitu. Nah, kemudian baru masukin tagihannya itu 3 bulan ke belakang. Jadi mulai bulan Maret, bulan April, sama bulan Mei. Tagihan listrik ini jadi catatan adalah bukan struk pembayaran dari Indomaret, dari Bank Mandiri, bukan. Dari Briling, bukan. Jadi bayar listrik ini, tagihan listrik ini merupakan bukti histori tagihannya. Kalau kalian itu pasca bayar, biasanya itu ketika bayar listrik dia ada struk pembayaran listrik. Jadi bukan struk yang kayak kalian beli jajan di Indomaret gitu dapat keluar struk, bukan struk Indomaret ya. Tapi kita lihat bareng-bareng. Nah, gini. Kalau yang prabayar itu kayak gini ya. Nih, kayak gini. Struk pembayarannya kayak gini. Ini yang benar. Gitu ya. Oke. Nah, bukan yang kayak gini ya. Nah, yang kayak gini-gini salah nih. Ini akan dipulangkan. Ini kan struk Indomaret ya. Nah, kayak gini ini kan struk dari Indomaret biasanya, atau pembayaran dari kayak briling-briling itu, ini bukan. Jadi ini salah, ya. Yang benar tuh yang tadi. Nih, yang gini ya. Kayak gini dia struknya. Nah, ini kalau yang pasca bayar, ya. Kalau yang pasca bayar. Kalau misalnya yang token gimana, Bu? Nah, kalau yang token gimana? Nah, yang token silakan teman-teman download di download di Play Store, namanya PLN Mobile. PLN Mobile, silakan dibuka. Silakan di-download, nanti teman-teman nah, historinya kayak gini nanti dia. Tuh, kayak gini pemakaiannya. Dia ada tagihannya berapa gitu. Nah, ini ada bulannya, tanggal bayarnya. Ini pembayaran bulan 9, bulan 10, bulan 12 gitu. Nah, ini besarannya. Nah, besarannya itu kalau ada koma-koma kayak gini ditulis penuh ya, 212 gitu. Jangan 212 aja gitu, 212 diisi dengan benar nilainya gitu ya. Jadi boleh di-download mobile dari PLN Mobile. Nah, nanti ketika benar-benar kalian sudah berhasil upload, maka akan muncul di sini nilainya berapa sesuai dengan bulan yang diupload. Bulan ketiga itu bulan Maret, bulan kedua April, bulan ke-1 Mei. Dan di sini bukti gambar yang setelah kalian upload tadi gitu ya. Di sini sebenarnya ada arahannya gitu ya. Untuk mengupload, pilih gambar yang dikehendaki, kemudian klik pada tombol upload. Nah, pelanggan listrik pasca bayar menggunakan tagihan bulanan dapat memanfaatkan fasilitas web PLN. Nah, ini bisa diklik. Nah, nanti akan muncul web PLN-nya gitu. Nah, ini nanti daftar bikin akun gitu ya. Silakan bikin akun, nanti dicari masukkan ID PL-nya.
maka nanti akan ada ini. Nanti kalau yang untuk PLN saya kan itu saya record screen ya, saya record screen dari HP, nanti saya kirim videonya ke grup Camaba aja gitu, cara mobile PLN. Karena mobile PLN nggak bisa kan dari sini, agak susah nampilinnya di depan kamera. Nanti saya bikin ininya aja di story, record screen ya. Oke, ini tagihan listrik selesai. Jadi tagihan listrik itu bukan yang dari sub Indomaret ya, itu udah pasti disalahin gitu, pasti dipulangin gitu, datanya pasti nggak valid. Nah untuk PBB itu teman-teman ini nggak boleh kosong ya, pajak, bumi dan bangunan ini nggak boleh kosong. Bu, saya nggak tahu Bu, ukur tanahnya pakai meteran secara mandiri kira-kira berapa luas tanah. Terus NJOP per meternya tanyain sama tetangga sekitar siapa yang tahu besar NJOP per meter di lingkungan tersebut. Nah, dihitung manual aja, misalnya luas tanah 100 meter kubik gitu ya. 100 meter kuadrat. Terus nanti di NJOP per meternya 120.000. Nah, berarti 100 dikali 100.000 gitu. Nah, berapa totalnya dimasukin ke sini gitu. Nah, besar bayaran nilai pembayaran ya sesuai dengan yang tertera di struk sebenarnya. Tapi kalau nggak tahu isi 0 boleh. Kalau ini boleh 0. Ini nilai pembayaran PBB boleh 0, tapi NJOP-nya nggak boleh 0. Ini nggak boleh 0. Yang bagian sini nggak boleh 0. Ya. Nah, kalau teman-teman bukti pembayaran PBB itu kayak gini. Nih. Cik Bani. Mana ya? Nih ya. Nah, ini ya. Bumi luasnya 290, NJOP per meternya 285. Ini teman-teman bisa lihat ini kabupaten apa. Nah, kalau enggak cari aja di Google gitu kayak gini-gini, cari yang daerah kalian. Ini kan daerah Brebes nih. Nah, yang dekat-dekat kabupaten kalian hitung aja ini berapa per meter NJOP-nya? 285 kan? Nah, terus tuh total 285 dikali 290 totalnya segini. Nah, teman-teman tulis tuh. Yang ditulis bukan total NJOP ya, tapi NJOP per meternya. Ini dan ini yang dimasukin. Kolom ke 1 2 3 4 5. Kolom kedua sama kolom ketiga aja. Nah, bangunan berapa? Nah, kalau bangunan kalian hitung aja dari ruang tamu tuh. Hitung luas rumah. Rumah tuh kan bentuknya kotak tuh. Hitung aja berapa panjang, berapa tinggi gitu kan. Luas rumah berapa, hitung NJOP-nya berapa. Cari aja di internet NJOP-nya berapa kalau misalkan nggak ketahuan. Nah, nanti diisi aja. Pembayarannya boleh 0. Mungkin memang tidak dikenain pembayaran pajak gitu ya. Bu, saya tinggal di rumah perusahaan, Bu. Gitu. Nah, NJOP-nya tetap nggak boleh 0, dikira-kirain. Tapi saya Bu, saya nggak punya struk ini karena bukan rumah pribadi, rumah perusahaan. Silahkan minta sama perusahaannya untuk membuat gitu ya, membuat surat keterangan gitu. Surat keterangan sudah ada dari ITERA gitu ya, teman-teman. Silahkan di-download gitu ya. Nanti terakhir saya kasih tahu surat keterangannya di mana aja gitu ya. Nanti silakan bikin surat keterangan sesuai format yang sudah diberikan. Silakan ke kelurahan minta tanda tangan dan stempel dari kelurahan, jangan lupa minta kop surat. Kalau kelurahannya tidak mau memberikan kop surat, diusahain minta dulu, tapi kalau udah mepet boleh kosong gitu ya. Kalau udah mepet banget, udah udah mendekati batas pengisian DIM terakhir, untuk kop dibolehkan kosong. Tapi kalau untuk tanda tangan itu wajib, cap basah wajib, cap basah dari lurah sama tanda tangan lurah wajib. Dan jangan coba-coba sesekali menandatangani sendiri. Kemarin ada kedapatan waktu Fairbank dia tanda tangan sendiri, tapi nggak dapat cap karena dia bukan lurah, dia nggak punya capnya, jadi dia tanda tangannya sendiri biar bisa upload berkas. Nah itu tetap nggak boleh ya kayak gitu. Sama halnya untuk tadi listrik juga ada surat keterangan kalau misalkan yang bersangkutan itu listriknya, Bu saya ngontrak, kan rumah itu bukan atas nama rumah saya Bu, bukan atas nama ayah saya pembayaran listriknya, namanya nggak sesuai sama nama yang di KK, itu ada juga surat keterangan. Kalau untuk PBB juga, Bu saya kan numpang, jadi
kalau saya numpang Bu, saya numpang di rumah kakek. Jadi kan PBB-nya atas nama kakek Bu. Surat tadi saya punya suratnya, tapi atas nama kakek bukan nama ayah saya. Silahkan buat surat keterangan ke kantor lurah. Juga nanti bukti pembayaran struk PBB sama surat keterangan dari lurah bahwa yang bersangkutan tidak nama pembayaran pajak itu tidak sama dengan keterangan di struknya, itu disanding, di kolase, dibikin jadi digabung berdua fotonya, foto struk pembayaran sama surat keterangan itu dijadiin satu file, ada 2 dokumen. Nah, itu diupload. Sama halnya tagihan listrik tadi ya, terlewat ya. Tagihan listrik juga sama. Bu, saya kan kontrak, Bu, atau saya numpang. Kan listrik itu bukan atas nama ayah saya atau nama ibu saya. Nah, maka silahkan upload historinya atau surat yang dari PLN tadi yang menunjukkan bukti pembayaran itu, bukti tagihan itu digabung sama surat keterangan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan atas nama, kan nanti isi nama ayah tuh di atasnya dituliskan nama ayah bahwa yang bersangkutan tidak sesuai namanya dengan yang di struk gitu. Nah, itu silakan digabung jadi 2, surat keterangan sama bukti pembayaran, boleh di screenshot dari mobile PLN atau struk yang tadi saya bilang, struk PLN tadi digabung jadi 2 dokumen tersebut, difoto jadi berbarengan, itu diupload. Jadi ada 2 dokumen. Tapi kalau sama Bu, oke. Bu, listrik saya atas nama ibu, bukan nama bapak, tapi nama ibu saya karena itu rumah ibu saya. Ya berarti nggak apa-apa, itu nggak perlu surat keterangan ya kalau atas nama ibu. Yang penting kalau ada nama yang bersangkutan ada di dalam KK, langsung diupload. Kalau Bu, saya tuh listrik atas nama kakek, tapi kakek saya ada dalam KK, itu nggak masalah. Upload aja bukti pembayaran, nggak harus surat keterangan. Jadi yang butuh surat keterangan itu kalau yang nama tertera pada struk tidak ada di dalam KK, gitu ya. Oke, kita ke menu nomor 12. Menu nomor 12. Nah, ini upload scan gaji, nanti pilih gaji ayah, gaji ibu, gaji penanggung jawab ya. Ini diisi. Nah, besaran gaji kotor. Jangan sekali-kali gaji di data keluarga tulisnya 1 juta, di sini tulisnya 500.000. Itu akan tidak valid. Jadi kalau gaji ayah 1 juta dituliskan di sini, di menu nomor 2, silakan di menu nomor 12 juga ditulis gaji ayah 1 juta. Kalau gaji ayah 12 juta di sana, di sini juga 12 juta. Jadi sama, sinkron ya. Di menu nomor 12 sama menu nomor 2 ini harus sinkron, besaran gaji. Nah, bukti slip gaji nanti dipilih aja kalau teman-teman udah punya. Kalau nggak punya slip gaji, Bu, ya bikin surat keterangan penghasilan orang tua. Ada juga suratnya, nanti sekalian saya kasih linknya. Ya, ada surat keterangan, nanti silakan di download gitu ya. Dibikin surat keterangan penghasilan orang tua. Bu, kan ayah saya pedagang kecil, Bu, kan nggak punya slip gaji. Iya, bikin surat keterangan penghasilan ke kelurahan. Nanti di situ sudah ada bahasanya, teman-teman hanya perlu mengisi berapa besaran penghasilan orang tua per bulan, kira-kiranya berapa. 500.000, 1 juta, nanti disahkan atau dicap basah, ditandatangani oleh kelurahan. Nah, nanti dipilih, kalau punya slip gaji, tulis slip gaji keterangannya, tapi kalau bukan slip gaji, pilih menggunakan surat keterangan penghasilan. Nanti dia akan tampil di sini kalau sudah benar. Nah, kalau penanggung jawab, ya sesuai penanggung jawab. Tadi penanggung jawabnya paman. Ya berarti punya paman. Ayah, ibu ya punya ibu. Ayah, punya ibu, punya penanggung jawab. Kalau selain ayah dan ibu, silakan diupload punya paman, kakek, nenek, dan segala macam. Tapi kalau Bu, ayah saya yang menjadi penanggung jawab lagi, upload ulang punya ayah. Upload lagi. Yang punya ayah tadi, upload lagi besar gaji ayah, slip gaji, terus gambar struknya, slip gaji dari ayah gitu. Nah, di bagian sini teman-teman isi surat keterangan tetangga, ini juga ada nanti di drive surat keterangan, diisi surat keterangannya, KTP sebelah KTP tetangga kanan dan KTP tetangga kiri. Silakan diupload KTP tetangga. Bu, tetangga kiri kanan saya nggak mau kasih KTP, Bu, takut disalahgunakan. Cari tetangga sebelahnya lagi. Bu, saya nggak punya tetangga kiri kanan, tetangganya depan belakang, sama aja, depan belakang, kiri kanan. Pokoknya tetangga di sekitaran rumah, nggak harus persis sebelah kiri dan kanan. Ya, tetangganya, Bu, rumah saya tetangganya jauh-jauh, Bu, jaraknya 1 kilometer. Ya, datengin aja rumahnya, minta
KTP-nya menandakan bahwa yang bersangkutan penghasilannya segitu. Jadi jelaskan sama tetangganya, ini bukan disalahgunakan, cuman meminta kampus hanya ingin meyakinkan bahwa yang bersangkutan benar-benar penghasilannya sekian. Gitu. Jangan nanti tulis penghasilannya 500.000, tapi pas lihat Instagram bajunya Gucci, topinya Hermes, terus tasnya Chanel gitu kan, tapi tulis penghasilan ayahnya 500.000, ya nggak make sense dong gitu ya. Nah jadi hanya untuk pembuktian bahwa benar adanya orang tua yang bersangkutan, orang tua Camaba penghasilannya benar segitu ya. Oke, nanti tinggal diupload aja. Ini kan upload nih, nanti dia akan terupload, akan muncul di sini. Oke, aset foto ya. Aset foto. Nah, aset foto ini pilih bagian rumah. Yang wajib itu karena teman-teman gak ada yang KIPKA, yang wajib itu hanya daftar foto bagian atas. Yang bagian ini aset lainnya nggak usah, dikosongin aja. Nih, detail rumah ini khusus untuk bidik misi yang KIPKA ya. Ini khusus KIPKA. Jadi teman-teman yang bagian ini boleh dikosongkan. Jadi cukup bagian satu aja. Bagian satu ini, upload foto rumah. Nah, pilih depan, ruang tamu, ruang keluarga, gitu ya. Ya, cuman perlu 3 ya. Depan, ruang tamu, ruang keluarga. Nah, bentuk foto itu ya, teman-teman. Oke, bentuk foto itu, ini bisa nggak ya? Ini bisa. Nah, bentuk foto itu, nah ini buku panduan ya tadi. Nah, bentuk foto ya. Bentuk foto itu misalnya tadi kan foto ruang tamu, terlihat keliling kayak gini ya, terlihat sekeliling ya teman-teman ya. Jadi terlihat dinding, terlihat lantai, terlihat sebagian sedikit bagian atas rumah gitu ya. Foto ruang tamu juga sama. Jadi jangan ruang tamu, kursi tamunya aja yang difoto gitu. Jangan, terlihat secara luas gitu. Terlihat dinding, terlihat lantai, terlihat bagian atas sedikit rumah gitu ya. Foto depan rumah gitu ya, nah kayak gini nih, terlihat ada dinding, ada bagian atap sedikit gitu ya. Foto bagian depan rumah itu teman-teman fotolah terlihat rumah utuh. Jadi jangan depan rumah, foto pintu rumah aja yang terlihat utuh semuanya. Dari jarak kiri kanan itu terlihat semua. Jadi terlihat space bagian lahan kiri kanannya terlihat gitu ya. Foto depan rumah bersama keluarga gitu ya, bersama ayah, ibu, kakak gitu ya. Foto semua kalau lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya Bu, saya udah ke Lampung, orang tua di Jakarta atau orang tua ya minta foto orang tuanya aja, nggak ada Camabanya juga gitu ya. Ini, nah peta tadi ada gambar. Peta itu silakan dicari di Google Map, ya buka Google Map, bikin titik rumah gitu ya. Cari peta itu radiusnya sebesar 1 sampai 5 km. Nah itu terlihat ya, beri petunjuk tempat yang bersifat umum. Ada masjid, ada gereja, ada sekolah, apa ada pasar, ada Indomaret gitu ya. Jadi kayak gini nih kan ada toko apa nih, tani maju gitu ya, musola, nih ada musola, ada warung sate gitu ya. Jadi ada spot-spot yang menunjukkan rumahnya gitu. Padahal tapi ini lumayan agak masih jauh ya. Jadi jaraknya radius 1 sampai 5 km. Atau kalau Bu, saya nggak support HP-nya buka Google Map, jangan sedih, jangan sungkan. Buatlah peta kayak gini ya. Gambar ya, digambar kayak gini, terus dikasih spot-spot yang tadi. Nih ada gereja, ada sekolah, nih ya, ada sekolah tinggi, terus ada gereja kah, ada masjid kah, gitu, ada Indomaret, ada Alfamart gitu, yang tempat umum. Silakan digambar sejelas mungkin. Gitu. Oke.
Nah, habis ya, ini cuma sampai peta ya, teman-teman nggak perlu ini bagian detail rumah nggak perlu karena bukan KIPKA ya. Kita lanjut STNK opsional ya, ini opsional, ini kita lewati aja ya. Nggak usah diisi, langsung ke surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ya, surat pernyataan itu nanti diisi. Nah, surat pernyataan ini sudah ada di Drive, nanti silahkan di-download, di-upload, submit. Nah, setelah itu, setelah isi semua, silahkan menunggu mana yang merah, mana yang kuning, mana yang merah, mana yang hijau. Kalau ada yang merah, silahkan segera diperbaiki. Kalau yang udah hijau, berarti nggak perlu diperbaiki lagi. Nah, ini format ya. Jadi teman-teman pas buka buku panduan, tadi kan saya udah kasih tahu kan di mana buka buku panduan. Nah, di buku panduan itu di halaman berapa ini? Nah, nih yang informasi umum, poin nomor 2, berkas DIM ITERA tahun 2023, silakan diklik ya, bit.ly berkas DIM, nanti akan muncul diarahkan ke drive ini. Nah, di drive ini teman-teman tinggal download semua. Nih, Bu, surat PBB, kita buka yuk surat PBB. Nah, surat PBB Bu kan bukan nama ayah saya numpang. Nah, silakan lampirkan surat ini. Ini kop suratnya, minta ke kelurahan, diusahakan ada. Tapi kalau misalnya udah mepet banget nggak ada, ya nggak apa-apa. Kita masih ada toleransi nggak ada kop surat dari kelurahannya, kadang memang sebagian nggak memberi gitu ya. Nah, ini nama siapa? Nama siapa coba? Nama siapa nih? Nama siapa? Nama nama ayah atau nama ibu ya. Nama ayah atau nama ibu, tempat tanggal lahir, nomor KTP, telepon gitu. Nah, dengan ini menyatakan perihal pajak bumi dan bangunan dilingkari yang sesuai. Nah, bahwa nama tertagih tidak sesuai. Nah, biasanya ini nih, poin nomor A biasanya. Atau bahwa baru pindah. Bu, rumah saya rumah pribadi. Saya baru beli rumah, Bu, baru pindah. Jadi belum bayar pajak. Silakan bikin surat keterangan, tapi dilingkari baru pindah. Kayak gitu ya. Atau surat PBB-nya hilang, dilingkarin ya. Tapi biasanya paling sering ini nama tertagih tidak sesuai, dilingkari nama tertagihnya tidak sesuai. Berkaitan dengan hal tersebut saya sampaikan bahwa nilai pembayaran PBB-nya kalau misalnya nggak bayar 0, kalau misalnya ada bayar diingat-ingat kira-kira tanya sama Bapak biasa bayarnya berapa. Biasanya nggak mahal sih bayar PBB ini karena dia kan kayak ada potongan gitu, jadi bayarnya cuma kayak 100.000 apa 120.000 gitu-gitulah. Tergantung daerah sih sebenarnya. Nah, diisi berapa pembayarannya. Nah, luas lahan sama kayak tadi. Kalau nggak punya, Bu, nomornya hitung secara mandiri. Minta meteran sama tukang, meteran yang besar, yang gulungannya gede itu. Nah, ukurannya sama ayah sore-sore gitu kan. Ukur nggak harus detail persis, ukur aja kira-kira berapa. Terus NJOP-nya ditanyakan atau dicari di internet berapa untuk daerah sekitarnya berapa gitu. Daerah kecamatan kalian itu NJOP per meternya berapa. Bangunan juga sama, hitung luas bangunan rumah, terus diisi NJOP-nya. Nah, ini nama mahasiswanya, tanpa tanggal lahir mahasiswanya, program studi apa, rekayasa kosmetik, hubungan keluarga apa, kandung gitu ya. Terus ditandatangani. Jangan lupa di sini tertera materai 10.000, ditempel materai. Gunakan materai yang baru, jangan gunakan materai bekas. Fairback kemarin ada kedapatan beberapa pakai materai bekas, disuruh pulang. Nggak bisa balik lagi karena orang tuanya di Sumatera Utara. Pulang, akhirnya Fairback-nya diundur. Nah, kalian masih udah SNBT nih, masa mau diundur? Kalau SNBP masih ada SNBT Fairback-nya. SNBT nanti mau ikut siapa? SMM. Lama nanti NIM kalian pada ujung, disangka masuk jalur SMM nanti. Nah, jangan lupa materai baru. Nah, di sini nih tempat Pak Lurah nih. Nih, Pak Lurah tanda tangan di sini, dicap basah sama Pak Lurahnya. Jangan lupa di sini ditulis keterangan. Kalau dari Lampung, Lampung. Kalau dari Bogor, Bogor. Kalau dari Padang, Padang mana nih? Bukit Tinggi. Tanggal berapa ditandatangani. Itu ya. Nah, ini kop PBB. Ini surat PBB, tagihan listrik. Nah, ini tagihan listrik. Nama siapa? Nama Bapak juga. Semuanya bla 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 bla. Keterangan dilingkari yang sesuai, struknya hilang atau atas nama bukan penanggung jawab.
namanya nggak sesuai sama nama yang ada di kartu keluarga. Tuh, bisa bukan nama bapak, nama kakek gitu ya. Nah, jadi dilingkarin kalau namanya nggak sama gitu. Atau baru pindah rumah, ya, jadi belum ada struk listrik pembayaran atas nama kita. Atau apa namanya, ngontrak itu juga sama, pilih B gitu ya. Kalau yang ngontrak pilih yang B. Nah, diisi aja bulan di sini bulan 1, 2, 3, bulan Maret, April, Mei. Nah, kira-kira dayanya berapa, tagihan listriknya berapa. Nah, biasanya ini kalau yang rumah sekarang kan udah token ya. Ya, token nanti lihat aja di riwayat pembeliannya itu berapa. Nah, ini diisi di sini gitu. Nah, biasa kalau isi token kan teman-teman suka nyicil ya, 50.000 habis isi lagi 50.000, sehingga kalau diakumulasi 1 bulan itu pembayaran tokennya itu sampai 200.000. Nah, itu jangan diklik ya, 50.000 diklik 50.000-nya jangan. Jadi biarin aja yang nampak bulannya itu semuanya, seluruh bulan gitu. Jadi nanti batasin aja, oh bulan Januari ada 4 kali isi. Nah, berarti 1, 2, 3, 4 baris itu di screenshot. Oh bulan Mei isinya kemarin 5 kali. Nah, biarin yang nampak dia daftarnya 5 kali. Walaupun kenampak bulan April nggak masalah, yang penting tertera jelas seluruh bulan. Terlihat bulan sebelumnya dan bulan selanjutnya. Misalnya bulan isinya 5 kali, berarti kan bulan daftar bulan ke-7-nya itu bulan Juni, yang bawahnya kan bulan April gitu. Di screenshot aja seluruhnya, jangan diklik satu persatu, nanti ngisinya 50.000. Iya, 50.000 di bulan itu baru isi pertama, nggak tahu ya bulan itu ngisinya 10 kali, 50.000 kali 10 gitu. Ya sebenarnya rumahnya besar, berarti kan PBB-nya apa, bayar listriknya gede gitu. Ya, jangan bohong kayak gitu ya, diperlihat dengan jelas. Karena nanti IDPL kalian kita juga ngecek gitu, verifikator juga ngecek, kan ada IDPL-nya. Kita juga punya aplikasi mobile PLN, kita cek. Tapi kalau salah maka kita nggak validkan gitu. Kita cek, oh ini salah nih PBB-nya. Nah, ini nama mahasiswanya sama kayak tadi, ini tanda tangan orang tua pakai materai, sama tanda tangan Pak Lurah. Minta kop juga ya. Nah, untuk surat PBB dan listrik tadi, ini surat ini disanding sama bukti pembayaran listrik dan bukti pembayaran PBB yang bukan atas nama orang tua kita. Ini surat penghasilan tetangga gitu ya. Nih, nanti di-download aja. Tekan aja nih. Download aja. Ini nama tetangga 1, nama tetangga 2, ini nama orang tua gitu ya. Ini menunjukkan penghasilan. Nah, minta ini ditanda tangan tetangga 1, tetangga 2 sama orang tua kita yang mengetahui. Ini tetangga 1, tetangga 2 jangan lupa materai gitu ya. Penghasilan orang tua. Nah, Bu, orang tua saya kan bukan PNS, kan nggak punya slip gaji, Bu. Jangan sungkan, ITERA sudah menyediakan. Silakan download surat ini untuk orang tua yang bukan PNS gitu ya. Wira usaha, wira swasta, silakan ditulis. Nelayan, petani gitu ya. Silakan ditulis. Ini nama orang tua gitu ya. Nih pekerjaannya Pak wira swasta, petani, karyawan, guru, ojek online, pengangguran, atau yang lainnya misalnya kayak tadi berlayar gitu ya. Silakan diklik berlayar gitu. Atau ayahnya siapa, tugasnya yang tidak tertera sini, yang lainnya di sini silakan diterangkan. Penghasilan berapa per bulan? 10 juta, 20 juta, 5 juta, 500.000. Tulis di sini berapa. Jumlah tanggungan yang dihitung tadi ya, jumlah tanggungan yang di depan tadi yang kita isi satu-satu. Oh, kakak sama abang aja yang tanggungan, berarti tanggungannya 2 orang kayak gitu. Sejumlah berapa yang tertera di data nomor 2 tadi. Menu nomor 2. Ini nama camabaknya diisi, ini keterangan tanggal. Nah, ini jangan lupa materai dari ayah ibu ya, orang tua atau wali. Ini lurah. Jangan lupa dicap basah. Nah, ini juga minta kop surat ya. Terakhir, surat pernyataan akhir. Nah, ini surat pernyataan yang menunjukkan bahwa bukti fisik dokumen yang diunggah itu benar adanya ya. Kalau misalnya kalian itu akan dikenakan UKT tinggi jika ada pemalsuan data gitu ya. Nih, diisi nama lengkap ya, nama mahasiswanya. Tunggu. Sorry. Ini nama orang tua ya. Saya bertanda tangan di bawah ini, nama ayah, pekerjaan ayah, KTP ayah, telepon, alamat, orang tua dari. Nah, ini baru nama mahasiswanya, camabaknya yang di bawah. Gitu ya. Di sini yang tanda tangan orang tua atau wali. Kemarin ada kedapatan 5 orang yang tanda tangan dirinya sendiri gitu ya. Harus pulang juga waktu fairback. Nah, jadi ini ditanda tangan oleh ayah sama ibu. Jangan lupa materai 10.000.
Tuh. Nah, berkas-berkas ini diupload nanti di menu DIM yang tadi. Mulai dari menu 10, 11, 12. 10, 11, 12 sama si surat pernyataan. Menu 19. Habis selesai pengisian DIM, tinggal tunggu konfirmasi dari verifikator. Selesai. Ada pertanyaan? Coba kita baca ya. Bentar. Dari mana nih? Izin bertanya, Bu, jika kedua orang tua sudah berpulang sejak lama, maka pengisian NIK di data orang tua bagaimana ya, Bu? Coba ada akte kematian nggak? Raffi? Ada Raffi? Raffi? Mana Raffi? Ada nggak Raffi yang nanya? Ya, nanti biasanya coba ke Dukcapil ditanyakan ya, jika orang tua sudah meninggal masih bisa nggak menemukan data NIK orang tua gitu ya, ke Dukcapil daerah setempat ditanyakan. Atau coba lihat di surat kematian apakah ada NIK orang tua atau enggak gitu ya. Foto ijazah gitu boleh nggak, Kak? Foto ijazah, ya foto untuk ijazah, ya benar. Foto, tapi jangan hitam putih ya, berwarna ya. Foto, bawa aja ke tempat foto, nanti orang tempat fotonya bisa Photoshop bikin lebih berwarna hidupnya ya. Jangan abu-abu banget lah ya. Boleh foto ijazah. Foto ijazah itu kan foto formal kan, pakai baju sekolah. Boleh. Izin bertanya, Bu, untuk alamat tinggal itu harus sama dengan alamat waktu pengisian untuk pendaftaran SNBT atau harus sama dengan alamat kartu keluarganya ya, Bu? Sama dengan kakak. Sama dengan kakak ya. Tuh, sama dengan kakak. Kakaknya belum dirubah ya? Emang ini siapa nih? Selfie. Mana selfie? Ada? Selfie Anelia Zahra. Kalau baru pindah, sesuaiin sama kakak aja biar nggak cross checknya biar enak main dengan kakak ya. Izin bertanya, Bu, ayah kandung saya sudah meninggal, terus ngisi data ayahnya boleh ayah tiri tidak, Bu? Enggak, ayahnya ayah kandung tetap ya, tetap ayah kandung. Nanti kan ada surat keterangan akte kematian ya, di poin nomor 6 diisi akte kematian ayah. Izin bertanya, Bu, ayah saya sakit, stroke, dan tidak bekerja, tapi di kakak masih keterangan bekerja. Nggak apa-apa. Nanti kan pilih aja tidak bekerja, ya. Pilih tidak bekerja, nanti boleh tidak mengupload surat keterangannya, nggak diupload, nggak apa-apa gitu. Kalau tidak bekerja, boleh kosong. Nanti sobat, tapi untuk ayah nanti saya coba tanyakan lagi ke PMB, nanti kalau ada pembaruan informasi akan saya beritahu. Sejauh ini setahu saya ya, sejauh dari pengalaman sebelumnya itu kalau tidak bekerja lagi itu maka tidak perlu diisi data penghasilan orang tua. Di upload gaji juga dikosongin aja, nggak perlu diisi bagian ayah ya. Ibu izin bertanya, kalau screenshot dari aplikasi PLN Mobile gimana, Bu? Screenshot maksudnya ini gimana cara screenshot atau gimana nih? Semesra mana ada? Kalau cara screenshot aja. Biasanya kalau pakai iPhone, saya nggak tahu ya, sekarang saya nggak pakai iPhone. Jadi kalau pakai Android biasanya 3 jari ya, 3 jari gitu. Atau tekan tombol turn off sama volume itu sekaligus ditekan. Screenshot ya, gitu. Izin pertama, halo, ingat rumah saya kan di nanti ya. Sebenarnya, Bu, rumah saya kan di rumah saya kan di perumahan dan buat PBB-nya itu belum dipecah, jadi masih PBB unit gitu, Bu. Nah itu gimana ya, Bu? Bikin surat keterangan ya. Izin bertanya, nah untuk ukuran itunya tetap harus diisi ya, Meita.
Jadi dikira-kira aja, hitung luas tanah. Kalau perumahan kan udah ada patokan luas tanah kamu kan, nggak mungkin tanah kamu sama tetangga sebelah kan. Jadi patokan luas tanah kamu berapa, hitung pakai meteran, luas rumah berapa, NJOP-nya cari aja di internet. Gitu. Tapi untuk bukti pembayaran PBB-nya silakan ke kantor lurah setempat bikin keterangan. Izin bertanya Bu, kalau tidak punya tanah gimana Bu? Tinggalnya di atas air. Siapa yang tinggal di atas air? Alia gimana tinggalnya di atas air? Gimana ya? Aduh, ini kasus khusus ya. Saya ini ya rumah apa namanya? Kalau di atas sungai biasanya gitu ya? ya Apa? kayak di Di daerah atas muara danau. gitu ya. Oh, danau gitu. Iya, danau-danau gitu ya, kayak rumah panggung gitu ya. Iya, ya. Oke, nanti saya tanyain dulu ya sama orang PMB ya, kalau rumah panggung itu. Tapi dikira-kira aja nggak apa-apa sih. Maksudnya nggak harus diukur pasti juga. Kayak kira-kira luas tanah ini kita berapa ya gitu. Yang make sense, yang logika aja. Atau dibuat aja luas bangunan rumah sama luas tanah sama. Boleh gitu. Jadi misalnya rumahnya luas rumah itu 100 meter gitu kan. Ya luas tanah 100 meter aja. Anggaplah luas tanahnya habis dibuat jadi bangunan. Boleh. Gitu ya Alia ya solusinya ya. Dibikin sama aja. Boleh kok NJOP bangunan sama tanah sama. Nggak apa-apa. Boleh. Izin bertanya Bu, apakah record Zoom-nya akan dibagikan ke WA group? Soalnya saya lagi di luar. Gimana Bu Neta? Dibagi nggak Bu Neta? Boleh, boleh. Boleh dibagi ya, nanti dibagi. Kalau Ibu tidak bekerja bagaimana Bu? Nggak apa-apa. Kalau Ibu tidak bekerja, tadi kan ada pilihannya ya, ini ya. Data keluarga tidak bekerja. Mana nih? Nih, pekerjaan Ibu pilih tidak bekerja. Nah, kalau di menu 12, boleh nggak usah diupload apa-apa. Nih, menu nomor 12, dikosongin aja punya Ibu. gitu. Jadi Ibu nggak usah dipilih. Ya Ibu, ini kan kayak gini tidak ada nih. Ya nggak usah dipilih. Ininya dipilih untuk ayah dan penanggung jawab aja. Itu ya. Syakira Fitri. Untuk surat pernyataan diisi diketik ditulis tangan Bu, boleh tulis tangan, boleh diketik. Mending tulis tangan aja, lebih enak. Kalau ada yang salah bisa di tip X gitu ya. Izin bertanya Bu, kalau mata minus bermasalah tidak Bu? Enggak bermasalah. Yang bermasalah buta warna aja. Ya, karena kan kosmetik nanti mainnya warna gitu ya, jangan sampai buta warna. Oke, ini Raffi balas ya. Ada Bu, ini apa tadi pertanyaan Raffi lupa. Lanjut mana lagi ya? Nih, izin bertanya Bu, kalau ibu kandung sudah meninggal bagaimana Bu untuk pengisian pekerjaan Ibu? Tidak ada, tetap tidak ada. Tapi jangan lupa upload surat akte kematian ya di menu nomor 6. Itu. Upload yang SS-an gimana Bu? Kan nanti di screenshot. Kalau di screenshot kan dia bentuknya jadi JPEG tuh. Jadi foto kan, kesimpannya kan di bagian file galeri foto. Nanti di-upload aja masing-masing. Gini, choose file nanti kan kalian kan masukin ke WA, masuk ke laptop atau kalau dari HP isinya pilih file, nanti pilih aja foto yang mana, screenshotan yang mana gitu. Di laboratorium daerah, itu agak meragukan. Mending ke rumah sakit aja. Kalau ada rumah sakit Polri, rumah sakit tentara gitu boleh gitu. Laboratorium daerah untuk sekarang itu dulu ya. Nanti boleh saya tanyakan PR saya tanyakan laboratorium daerah. Ini Labkesda ya. Itu saya tanyain dulu ya, bisa apa enggak. Bunga bingung kenapa? Dia tanya Bunga bingungnya yang mana? Bunga bingung Bu, kata saya bingung Bu. Yang mana bingung? Tentang ayah tiri tadi kayaknya. Oh, yang mana nih ayah tiri? Di atasnya. Bunga ya yang tanya tadi ya. Oh, kan ayah saya mendengar terus isi data ayah boleh. Oh, kan ayahnya meninggal kan, tapi data ayah kan masih ada ya. Isi aja nama ayah siapa gitu. Kalau ini data keluarga ini harus data orang tua kandung, nggak boleh orang tua tiri gitu. Jadi misalnya nik ayah apa gitu ya, terus tanggal lahir ayah, pasti kan masih ingat ya tanggal lahir ayah gitu. Nama atau ada data di akte kematian kayaknya ada deh. Ini
Kalau nggak punya akta kematian, bikin ke kelurahan berarti menandakan. Formatnya bebas. Kalau akte surat keterangan kematian bebas ya, nggak ada, kita nggak sediain. Silakan bikin di di kelurahan. Nanti di Dukcapil pasti punya data ayah gitu. Kalau ayah masih tinggal di daerah yang sama. Kan saya upload SSN listrik Bu, tapi nama listrik itu atas nama nenek saya Bu. Bagaimana ya Bu? Tadi sudah saya jelaskan ya, pakai surat keterangan ya. Jadi SS listrik tokennya, terus bikin surat keterangan ke kelurahan, nanti surat keterangan kelurahan sama bukti screenshot listrik itu digabung jadi satu, di kolase. Kan kalau bikin di Instagram tuh ada foto 4 kan, 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bikin 2 aja, digabung jadi satu. Waktu saya udah puluhan tahun tinggal di rumah sendiri. Dulunya rumah ini beli punya orang. Nah, nama tagihan listrik itu masih tetap nama orang lama, belum ganti nama Bu. Jadi opsi keterangannya berarti nama tagihan listrik tidak sesuai di kakak. Iya benar. Ya bikin surat keterangannya, terus namanya tidak sesuai dengan kakak. Gitu. Bu, untuk tes buta warna apa boleh di rumah sakit selain pemerintah Bu? Boleh, tapi dengan catatan yang mentandatangani, yang ngecap harus dokter spesialis mata ya, nggak boleh dokter umum. Boleh. Yang bertanya Bu, untuk pengisian nilai US boleh dari SKL nggak Bu? Soalnya kan belum dibagi ijazah. Boleh. Boleh pakai yang ada keterangan di SKL. Tapi nanti di ijazah tulis 0 aja. Ijazahnya belum ada soalnya. Berarti isi pekerjaan ayahnya gimana Bu? Tidak ada. Pilih yang tidak ada. Ini kan pekerjaan ayah ya. Masih ada tampilannya kan ya Bu, Neta ini DIM-nya? Masih Bu. Ini kan ayah kan tidak bekerja. Kok tidak bekerja? Ada yang meninggal nggak sih? Nih, sudah meninggal. Tuh. Kerjaan ayah dipilih yang sudah meninggal. Kalau memang nggak ada. Kalau ayah tiri yang bayar uang kuliah, di ini penanggung jawab ayah tirinya. Ya, Bunga, yang di kalau data keluarga wajib data orang tua kandung. Kalau di data penanggung jawab baru boleh ayah tiri. Ini kan ada pilihannya nih. Nih. Nah, diisi aja siapa ya? Paman apa? Nggak ada pilihan lainnya ya. Oke. Tapi Bunga ayah tirinya udah masuk ke kakak belum? Oke, nanti saya tanyakan dulu ya. Ini nggak ada pilihan ayah tiri. Apa pilihnya orang tua angkat gitu? Ya. Untuk data penanggung jawab nanti saya tanyakan dulu ya. Harusnya ayah tiri, tapi untuk pilihan ayah tiri nggak ada. Untuk bingungnya nih di sini pilih yang mana? Apa orang tua angkat? Apa tetap ayah? Gitu. Oke. Habis ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin nanti kalau ada yang terlewat silakan dibaca lagi buku panduannya seperti yang saya bilang tadi, di-download ya. Nanti ini drive ini nanti akan saya kirimkan linknya biar jangan bingung bukanya di mana. Saya kirimkan ke grup Camaba. Terus ya link-link ini nanti di buku panduan juga ada yang bagian ini ya informasi umum, silakan nanti diketik, diklik gitu ya. Jadi saya berikan yang penting-penting aja gitu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti sudah, ada nih, ada lagi. Kalau minus gimana Bu? Boleh. Kalau mata minus boleh nggak apa-apa. Izin bertanya, ayah pensiunan swasta dan sekarang buka warung harian, itu keterangan pekerjaannya apa Bu? Wirausaha ya. Untuk Wahyan, ayahnya pekerjaannya wirausaha. Ayah tirinya udah masuk kakak Bu. Oh ya, ya pilihnya nanti saya tanyakan dulu ayah atau orang tua angkat ya. Harusnya ayah sih, nggak apa-apa gitu. Coba ya kita lihat, kayaknya ada hubungannya nggak sih? Ayah, oh nggak ada, dia langsung ayah gitu ya. Oke, nanti saya tanyakan dulu ya.
Bu izin bertanya, di bagian nomor 19 surat pernyataan diisi 5-5-nya atau yang diperlukan saja ya Bu? Surat pernyataan yang diisi di sini di nomor 19 itu hanya yang ini saja, ini yang nomor 8. Hanya yang nomor 8 ini surat pernyataan akhir. Nah, kalau yang lain itu sesuai kebutuhan. Misalnya surat PBB diupload di menu PBB. Menu PBB itu menu PBB itu mana ya? Ini nomor 11 kalau PBB. Terus kalau yang tagihan listrik, bagian listrik, kalau bagian penghasilan untuk penghasilan, tetangga untuk tetangga gitu ya, satu-satu ya. Jangan digabung jadi 5, nggak bisa, dia cuma bisa satu file. Gitu ya Ica ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup ya? Oke, jika cukup, mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang belum terselesaikan di sini, boleh dilanjut ke grup Maba Rekayasa Kosmetik atau di Telegram. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih adik-adik semuanya atas waktunya. Semoga nanti apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang sudah kita bahas hari ini bisa membantu adik-adik untuk menyelesaikan DIM ini biar lebih cepat diisi, biar lebih tenang gitu ya. Udah diisi, udah tenang ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Ibu Sri Anita. Sama-sama. Oh ya, terima kasih Ibu Tika. Mohon diperhatikan ya semuanya ketika bertanya sopan santunnya. Kemudian yang kedua, apabila ada jawaban di question and answer, silakan dibaca dulu. Gitu. Jangan dibiasakan dikit-dikit bertanya. Biasakan untuk melihat dokumen yang sudah dijelaskan dan nanti rekamannya juga akan Ibu kirimkan. Dan tidak mudah ngejapri-japri ya, karena di sini juga dosen-dosennya juga banyak kerjaan yang lain gitu, bukan hanya ngurus kalian. Baik, mungkin terima kasih Bu Tika atas bantuannya dan sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.